ada yang baru bergabung dan tidak tahu asal sebabnya kita bahas itu. Nanti saya berikan dulu opening kenapa kita bahas ini, awalnya gimana nanti saya jelaskan. Nanti Abang Rudi silakan menyampaikan terkait yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Nah, saya mulai dulu dengan doa. Baruch Hashem, Baruch Atatun Elohenu Melech Haolam, Hi Adonai Elohenu Hu Elohai Ha Elohim. Payomer Yehoshua Hamasya. Ibdu et Allah. Sembahlah hanya kepada Allah, kata Yesus. Ribboni waribonehem. Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Basheper Markus Ferek Staim Esreh Misfar Esrim Vetesa Amar Yehoshua Hamasya. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hossana ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hossana ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hossana ila Nabi Muhammad sallallahu di tempat yang maha tinggi. Allahumma arinal haqqo haqqo warjukna tiba'ah. Ya Allah, tunjukilah bahwa yang benar itu adalah benar dan berikanlah kami kemampuan, kekuatan untuk mengikuti, untuk menjalani dan untuk mengimplementasikannya Tuhan. Wa arinal batila batila warzukna istinaba. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang sesat, yang tidak benar itu adalah tidak benar. Berikanlah kami kekuatan untuk menghempaskannya Tuhan, untuk mentengkingkannya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu yang tanpa berkesudahan, Engkau akan menyatakannya ini kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Ya Allah, Khalik langit dan bumi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Tuhan. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa halalan mubarakan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak Tuhan. Rizki yang halal Tuhan, rizki yang baik Tuhan, dan rizki yang berkah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, pada hari ini ada 1.600 mata memandang Tuhan. Ya Tuhan, Bang Rudi hadirnya di sini bukan suatu kebetulan, tetapi ada hikmat, ada pengajaran yang ingin Engkau berikan, yang ingin Engkau sampaikan kepada kami Tuhan. Room ini tidak bakal kuat Tuhan tanpa kontribusi hamba-hamba musuh yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah memberikan gift. Bagi mereka semua yang telah berbuat baik kepada kami Tuhan, maka yang sedang jomblo mudah-mudahan Engkau memberikan mereka pasangan yang soleh-soleha. Yang sudah berkeluarga, jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Teman-teman kami yang sedang sakit, mudah-mudahan Engkau sembuhkan. Dan ya Allah, Khalik langit dan bumi, teman-teman kami yang sedang kesulitan, maka berikanlah kelapangan kepada mereka. Ya Allah, bagi saudara-saudara kami di Bitung yang sudah kemarin dianiaya, dizolimi oleh sekelompok orang, boleh kiranya yang sedang sakit disembuhkan, yang terluka disembuhkan, yang meninggal dunia Engkau catat sebagai orang yang martir, orang yang syahid di sisimu. Ya Tuhan, terima kasih atas makanan, atas minuman pagi hari ini Tuhan, atas kelepasan, atas sukacita, atas segala kemenangan yang kami menangkan di dalam setiap pergumulan. Dan di hari ini, di pagi hari ini ada Bang Rudi, seorang Kristen yang sudah zaman dari Facebook, dari tahun 2009 saya berdebat dengan yang bersangkutan. Boleh kiranya Bang Rudi ini dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran agama Islam, di dalam kebenaran iman dan Islam. Bang Rudi jangan hanya menjadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku firman. Banyak pribadi yang dipanggil Tuhan, tetapi sedikit sekali yang dipilih.
Bang Rudi. Karena kenapa? Bukan kamu, Bang Rudi, yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Inna dina indallahil Islam, hossana ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hossana leben Abdullah, hossana leben Abdullah, hossana leben Abdullah di tempat yang maha tinggi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Lai. Amin. Oke, gantian aku lagi yang berdoa ya Nandar ya. Ya, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga. Bapak, engkau tahu saya sekarang sedang mau berdiskusi dengan Sinandar, yang mana di dalam firman-Mu mengatakan tidak ada Allah lain selain engkau. Yang lain itu adalah iblis yang mengambil rupa atau yang mengambil firman-Mu dan membelok-belokkannya. Kiranya Tuhan, hari ini saya mau menghajar iblis itu Bapak yang mengaku-ngaku Tuhan. Bapak, di depan saya sudah ada Nandar, kiranya lembutkanlah hatinya agar dia mau menerima Roh Kudus Bapak, karena saya percaya Roh Kristus atau Roh Kudus akan hadir di dalam dirinya. Bagi siapa yang membuka diri terhadap Roh Kudus, maka engkau akan hadir di dalamnya dan akan merubah segalanya. Saya tahu Bapak bahwa saudara saya Nandar ini memang dia seorang yang gigih mempertahankan imannya. Sama seperti para penyembah batu di zaman Elia Bapak. Elia menghadapi 4.450 para penyembah batu Bapak. Di hadapan saya juga saya sedang berdiskusi terhadap saudara Nandar. Kiranya engkau kuatkan saya seperti Elia ketika Elia menghadap para penyembah batu. Bapak, doa ini sudah saya sampaikan. Saya tahu ada dosa dan kejahatan saya yang menghalangi permintaan saya ini kepada engkau. Kiranya Bapak, ampunilah kami akan kesalahan kami. Sebab pengampunan hanya ada di dalam dirimu, bukan di dalam diri iblis yang mengampuni, tetapi tetap mengusir orang dari tempat kediamannya. Kiranya Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang punya kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Nandar, oke. Satu sama ya, itu namanya saling menghargai. Baik, terima. Saya juga bicara sebentar Nandar. Kau tadi kan sudah buat prolog bahwa biar bagi yang belum tahu bagaimana diskusi kami ini, minggu lalu kalau nggak salah sampai 5 hari yang lalu kami berdiskusi, cuman saya kena kick, bukan lari. Oh, kalau kena kick itu kan fitnah. Lah, sudahlah Nandar, aku sudah tunjukkan di aku telepon kau waktu itu di YouTube kau masih ada. Selu Nandar, selu. Makanya kita lanjutkan. Enggak, jangan menuduh saya nge-cheat. Kau tahu. Nah, saya di TikTok Nandar, bukan kau saya bilang. TikTok kan dibuat saya tidak bisa live lagi sampai tanggal 25 kalau nggak salah hari Sabtu kemarin. Ya, bukan jangan kau ngomong bilang nge-kick. Ya, jadi kalau Sinandar membangun narasi saya lari itu tidak benar, dan saya sudah klarifikasi sama dia malam itu juga. Saya telepon, sorry Nandar, tak ada yang-angkatnya, baru kami WA-an ya. Dia buat narasi di TikTok, biasalah dia mempromosikan dirinya. Nah, sekarang kami akan melanjutkan pembuktian apakah kitab Injil Matius itu adalah Injil yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa. Silakan Nandar. Oke, baik, saya jawab ya. Jadi kemarin itu kita berdiskusi tentang Matius 21 ayat ke-43 tentang goyim dan goy. Jadi Lai Rudi sudah mengakui kalah ya masalah goy dan goyim, itu ada videonya di YouTube Nandar, saya. Jangan kau bilang mengaku kalah, saya tidak pernah mengaku kalah. Narasi-narasi gitu jangan dibangun Nandar. Sekarang kita membuktikan apakah Injil Matius itu miliknya Allah SWT. Baik, sabar. Ini ada YouTube-nya Lai Rudi. Anda jangan berbohong. Ini ada YouTube-nya loh. Nih, saya tidak bilang kalah. Ada YouTube-nya. Nih. Nggak ada, buka lah. Oke, kita lihat. Aduh, teman, sebentar dong. Gimana saya mau ngomong? Ini katanya saya, silahkan. Ya sudah, Anda ngomong kalau gitu. Anda tadi menyuruh saya silahkan. Makanya Nandar, jangan membangun narasi. Waktu itu saya bilang oke. Saya bilang kita di selesaikan goyim ini dan goy karena kau punya materi sendiri, dasar teori, aku punya dasar teori. Sekarang kita pembuktian Matius 20 itu apakah milik Allah SWT, sehingga ada nubuatan terhadap Nabi Muhammad itu. Silakan. Baik. Jadi Anda
tidak merasa kalah tentang Goy dan Goyim? Oh enggak tuh. Baik, kalau enggak nanti saya bahas itu. Kau punya dasar. Iya, ya sudah, nanti kita bahas Goy dan Goyim ya, kita Nggak ulangi. usah, itu udah berlalu. Sekarang loh, kita yang terputus kemarin. Katanya Anda Injil, jangan takut. Sorry, loh, jangan yang takut siapa? Yang takut itu Anda. Sudah Kok sepakat. saya belum apa-apa loh. Terakhir kemarin Nandar, sebentar Nandar, kan kau bilang tadi, terakhir kemarin Nandar, itu pas ketika kau pembuktian Matius adalah Injil yang diturunkan Isa Al-Masih. Enggak ada. Oh enggak ada. Kau mengutip ayat diberikan kepada Yahudi dan Kristen, kau bilang. Baik, kau menambah isi Al-Quran. Baik, Al-Quran ini saya pernah mengatakan Kristen, Nandar. Baik, saya mau menjelaskan, Anda mau diam atau mau nyerocos, saya tanya nih. Siap. Jelaskan apakah Injil Matius sesuai topik kita itu adalah yang diturunkan Allah SWT kepada Isa Al-Masih, saya akan diam. Silakan. Iya, oke ya teman-teman ya. Saya runut dulu karena dari teman-teman yang di sini belum tentu semuanya lihat. Oke ya, perhatikan saya. Jangan di-mute, jangan dipotong. Jangan dipotong. Oke, teman-teman. Jadi kemarin kita membahas tentang Goy dan Goyim. Mudah-mudahan teman-teman yang melihat diskusi saya sama Lairudi kemarin masih menonton pada pagi hari ini. Dan yang bersangkutan Lairudi ada videonya di YouTube saya mengakui, ya sudah anggap saja Goy dan Goyim kamu menang Nandar. Demi Allah saya mendengar itu dari Anda, saya tidak memframing. Demi Allah saya mendengar dari lisan Anda mengatakan anggap saja saya kalah, Anda menang tentang masalah Goy dan Goyim. Sudah, jangan dibahas Goyim. Lalu Anda bertanya, ini yang Anda tanyakan sekarang. Nah, saya kan kemarin itu mengutip Matius 21 ayat ke-43 sebagai nubuatan bagi Nabi Muhammad, di mana tidak ada satu orang Kristen pun di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya membahas Matius 21 ayat ke-43. Lalu kemudian saya tampilkan juga kecerobohan para penulis Alkitab, di mana ketika mengetahui Matius 21:43 untuk Nabi Muhammad, maka ayat ke-44-nya ditambahi ayat tambahan. Lalu Lairudi bertanya, ini pertanyaannya, kalau kamu mengutip Matius sebagai nubuatan, apakah Allah menurunkan Injil Matius kepada Yesus begitu? Pada Isa, bukan Yesus. Pada Isa. Membuktikan bahwa Allah SWT menurunkan Injil Matius itu kepada Isa, atau Matiuslah penulis Injil Isa. Oke, atau boleh ya? Salah satu isi Injil Isa adalah Matius. Baik. Oke, teman-teman, saya jawab ya sekarang ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis biblos dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal itu karangan si Matius, padahal itu karangan si Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau Anda mengatakan bahwa Matius adalah Injil yang diturunkan kepada Isa atau kepada Yesus, maka itu salah besar. Nah, yang sebentar, sabar, dalam bibirmu ini disaksikan ribuan orang. Kau sudah mengakui Matius itu bukan Injil yang diturunkan kepada Isa. Belum. Sudah, Nandar. Oke. Selamat siang, Nandar. Kau sudah kalah. Kita masuk pasal. Sudah. Pernyataanmu tidak di pengadilan tidak bisa selesai. Belum selesai. Kau sudah bilang itu keliru jika mengatakan Injil Matius adalah Injil Isa Al-Masih. Keliru. Belum selesai. Jangan tertawa lah. Sudah kalah kau ya. Sudah kalah kau. Enggak ada kalah. Akui dulu kau kalah, Nandar. Belum selesai. Kau sudah kalah, Nandar. Belum selesai. Kasihan. Belum. Apa yang kalah? Sama ketika saya mengatakan anggaplah kau, saya bilang saya lupa ya. Ini teman-teman ya. Itu bukan berarti kau menang. Tujuannya biar kita masuk ke bahan lain. Lihat. Kau sudah mengaku. Kenapa? Oke, Belum selesai. Mau dirubah, silakan rubah, silakan. Enggak dirubah. Dengar. Enggak dirubah. Ya, silakan.
Ini saya lanjutkan, makanya jangan euforia terlebih dahulu. Nanti euforia itu menjadi Kau sudah petaka buat. mengakui Nanda. Iya, sebentar, saya belum, astagfirullah, saya belum selesai ya. Panik, Nanda, Kok panik. kenapa panik? Buka kacamatamu biar kelihatan wajahmu. Kenapa Kalau panik? Lucu kali. Kenapa panik? Bentar, sabar ya. Coba buka dulu kacamatamu Rudi, biar kelihatan wajahmu Anda panik. mau Aku suka lihat wajahmu diskusi? panik. Anda apakah Rudi, apakah Anda nggak malu dengan nama yang disematkan kepada Anda sang Saya Jemaat? nggak malu, Nanda. Kau Ya yang sudah. malu sudah kau akui. Kalau malu, apa yang mau kita lanjutkan? kalau Bahwa malu, Injil Matius bukan Injil yang diturunkan kepada Isa, kau bilang. Apa yang baik, kita lanjutkan? bener, bukan yang Sudah. Nah, berarti Apa yang tidak sudah? terbukti bahwa Tidak nubuatan di Matius Sebentar, adalah belum nubuatan untuk selesai. Muhammad. Belum selesai. Makanya saya selesaikan dulu. Sudah kasihan aku lihat Iya. kau itu pakai kacamata. Takut kelihatan Belum wajahmu selesai. yang panik. Panik apa? Terima Dari kasih. tadi. Akhirnya kau akui. Iya, saya akui. Lanjutkan bohongmu. Loh. Ini saya ulangi ya, kalau ini membuat Anda sendang. Saya akui bahwa Matius itu bukan Injil asli, tapi Injil palsu. Oke ya. Ini saya tunjukkan datanya lah ya. Kalau Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu Injil palsu. Injil yang lain Injil palsu. Nih, aku sudah akui ini, saya ulangi nih. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Injil palsu, bukan Injil asli. Saya ulangi lagi nih, biar Anda senang ya. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes adalah Injil palsu, bukan Injil asli. Ya, kita lihat nih, kebuktian kepalsuan Injil Matius. Lae, jangan, aduh, buka aja merah gitu lah ya. Lihat lah ya, ini adalah tafsir perjanjian. Biasa aja. Sabar lah ya, sabar. Lah lihat ya, ini tafsiran perjanjian baru ya. Ini bukan karya umat Islam. Saya didampingi oleh kucing saya, lah ya, ini namanya Agus. Baik, kita lihat ya. Lah ya, kita lihat nih lah ya. Saya jelaskan kepada Lae, mudah-mudahan Lae dan teman-teman mendapatkan hikmat ya. Jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil palsu. Kenapa? Karena para pengarangnya itu tidak jelas. Makanya kalau Anda mengatakan apakah Allah mengenal Injil Matius, Allah tidak mengenal Injil Matius. Allah tidak pernah menurunkan Injil Matius. Yang Allah turunkan adalah Injil Yesus atau Injil Isa. Kita lihatlah ya. Sini lihatlah ya gimana Anda mau paham. Saya lihatkan data, Anda malah lihat laptop. Bukan, saya lihat HP saya mendengar suara Cop. Aduh, si Lae ya. Sudah. Nah, biar Lae nggak panik, saya joget dulu ya. Kita diskusi santun aja ya. Ayo. Biar nggak. Tar, kita joget dulu. Joget gemoy ya. Ini bukan. Tunggu Nar. Jangan pasang musik, nanti YouTube saya kena strike. Enggak, ini lagunya nggak ada, ini bukan lagu terdaftar di ini, belum terdaftar, ini lagunya lagu pasaran, bukan. Nggak usah lah, kita bicara firman Tuhan, jangan buat lagu-lagu dunia lah, Nada. Lanjut aja lah. Enggak, justru saya mau membuat itu. Sabar lah ya. Saya nggak sabar mau menjawab, makanya teruskan aja, silakan. Aku diam aja, jangan buat lagu-lagu. Saya sebetulnya mau menghibur Anda gitu, Anda karena kelihatan nggak usah. Ya sudah, baik, kita lihat ya. Kita lihat ya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Matius itu Injil Yesus, salah. Injil Matius itu Injil palsu, Markus palsu, Lukas palsu, Yohanes Injil palsu. Yang benar adalah Injil Yesus. Kita lihatlah ya. Ini saya tunjukkan bahwa Injil Matius adalah Injil palsu ya. Kita lihat nih. Lah sini dong. Ini malah lihat laptop. Gimana mau tahu apa yang saya sampaikan? Bukankah ambil pena Iya, saya nangis. Bukan nangis, saya lagi menyampaikan. Saya lagi menyampaikan data. Kalau aku menyampaikan, kau tutup kameramu. Ayo. Loh, nggak pernah saya tutup dari kapan? Pernah. Kemarin juga dia aja. Cep. Lihat ya Rudi ya. Lihat ke sini, ke saya. Terus saya memperlihatkan kacamatamu biar ku lihat matamu. Enggak. Takut kali kau. Bukan gini. Aku dari tadi memang pakai kacamata. Kenapa? Karena ini aku kumisnya hilang. Ya enggak, karena enggak. Urusan aku ini, kumisku hilang. Enggak pede aku. Kumisku enggak ada, jadi kelihatan enggak berwibawa. Makanya aku pakai ini biar berwibawa. Nah, kalau pakai ini kan berwibawa tuh kan, ada kumisnya, ada jenggotnya gitu loh, biar kelihatan laki lah. Dari tadi aku pakai itu kok. Oke, kita jangan membahas hal-hal yang lain. Perhatikan saya. Nih, lihatlah ya. Injil yang Anda imani ini Injil palsu semuanya. Kita lihat pengarang dari Injil Matius. Ini dari
dari literasi dari kekristenan ya, dari anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Di sini terlindungi oleh hak cipta ya, ada haki. Ini ada tertulis terjamin legalitasnya sebagai sebuah literasi referensi dari kekatolikan. Saya baca langsung ya. Lihat nih, baik, dengarkan baik-baik. Secara tradisional, Matius sang pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus, Matius 9 ayat 9, dan diutus sebagai Rasul 10 ayat ketiga, dianggap sebagai penulis Injil pertama ini. Akan tetapi, seperti juga para pengarang kuno lainnya, halaman 19. Kita buka halaman 20-nya. Nilai, lihatlah ya. Lihatlah baik-baik, sang penginjil sendiri sebenarnya tidak pernah menunjukkan identitasnya. Mungkin Rasul Matius memang orang yang bertanggung jawab atas tahap awal Injil Matius. Atau mungkin ia adalah seorang misionaris yang datang sebentar dulu ke daerah di mana Injil ini ditulis. Akan tetapi lihatlah ya, ini konsensus nih, bapak-bapak gereja mula-mula. Akan tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa dia bukanlah orang yang mengarang Injil Matius. Bagaimana Allah mengatakan Injil Matius asli, sedangkan pengarang saja nggak diketahui. Nama Matius itu adalah nama karangan dari bapak-bapak gereja mula-mula. Kita lihat bagaimana ketiga Injil lainnya lah ya, di halaman 165. Di halaman 165 laeku, abangku, tulangku ya, lihat deh, halaman 165. Injil menurut Markus. Kita lihat nih. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Ini kalau dalam Islam laeku, ini namanya hadis yang mardud. Hadis tertolak karena sanadnya terputus. Bagaimana dianggap benar kalau penulisnya saja tidak diketahui? Ini yang namanya Injil palsu. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil palsu, bukan Injil asli. Maka oleh karena itu saya sampaikan bertobatlah kerajaan surga telah dekat. Kalau lai mau saya sahadatkan, maka hari ini pun saya siap sahadatkan lai. Karena tadi saya dengar lai meminta kebenaran, maka kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Silakan lai. Oke, terima kasih. Saya harap kamu diam, Nandar ya. Pertama-tama, kalau seluruh penonton ini adalah orang-orang cerdas, artinya Sinandar sudah mengetahui Injil Matius bukanlah Injil Isa Al-Masih. Itu dulu kata. Ya. Maka adalah satu keanehan, dia menuduh itu kitab palsu, Injil palsu, dan mengambil nubuatan Nabi Muhammad dari dalam kitab palsu. Boleh dikatakan yang palsu akan melahirkan yang palsu. Tanpa sadar, Sinandar mengatakan nubuatan Nabi palsu ada di dalam kitab palsu. Maka Muhammad adalah Nabi palsu menurut Sinandar, bukan menurut saya. Oke, itu satu. Kemudian, dia mengambil kitab tafsir. Bukanlah dari firman Tuhan itu sendiri. Kalau kitab tafsir, semua orang bisa menafsir apapun. Dan dia bukanlah menjadi Tuhan bagi orang Kristen, sehingga apa yang dia tafsir itu adalah satu kebenaran. Sama dengan di dalam Islam. Tidaklah seorang penafsir menjadikan dia adalah Tuhan kecuali Ibnu Katsir. Karena tidak seorang pun menentang Ibnu Katsir. Bahkan di dalam ajaran Islam, tafsir Ibnu Katsir melebihi Allah SWT. Contoh surah 4 ayat 157. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan apa dasar-dasar penyalib bahwa Nabi Isa mau disalibkan oleh orang-orang itu. Tetapi Ibnu Katsir bisa menjelaskan lebih terperinci. Artinya Allah SWT di bawahnya Ibnu Katsir. Karena di hadis pun tidak ada kisah itu, di Al-Quran pun tidak ada. Tapi Ibnu Katsir bisa menceritakan lebih detail daripada Allah SWT. Inilah yang menurut Sinandar. Kemudian dia mengatakan tidak diketahui penulisnya, maka dia bilang begini, jika penulis tidak diketahui, bagaimana sesuatu itu dianggap benar? Maka dari itu saya pun sampai hari ini bahkan sudah bertanya kepada seorang dokter dari Malaysia, siapa penulis kitab sapi betina? Siapa penulis surah sapi betina? Sampai hari ini dia tidak mampu menuliskan siapa penulisnya.
Bahkan siapa penulis 114 kitab itu tidak satupun mereka mampu mengatakannya. Bahkan siapa hafiznya pun tidak mampu. Kenapa mereka tidak mampu? Doktor itu mengatakan, karena memang yang asli sudah dibakar. Bagaimana yang asli sudah dibakar, lantas kalian mengatakan yang sekarang ini adalah asli, tidak dirubah, tidak ditambah. Kalau Sinandar bisa menunjukkan bukti sejarah, siapa penulis kitab ayat lebah, siapa penulis kitab sapi betina, itu dulu nanti harus kau jawab. Apabila kau bisa menjawab, Nandar, maka aku setuju dengan pernyataanmu. Bagaimana dianggap benar jika penulis tidak diketahui? Saya akan setuju. Tapi kalau kau tidak bisa menunjukkan siapa penulisnya, maka boleh kukatakan kau menuduh kitabmu adalah palsu. Bukan saya kau. Tapi kalau kau tanya saya, dari dulu saya sudah baca Quran meskipun terjemahan bahasa Indonesia. Saya selalu yakin bahwa Al-Quran yang benar Al-Quran ada di dalam hati Nabi Muhammad. Karena ayat itu dikatakan ditaruh di dalam hatinya. Dibawa oleh Jibril, ditaruh. Maka disuruh bacalah atau ucapkan. Kalian tidak pernah, Allah SWT tidak pernah menyuruh menuliskan. Dan Allah SWT tidak pernah memberi hak kepada siapapun untuk membakar kitabnya. Kalau membakar kitab Al-Quran artinya sama dengan membakar hati Nabi Muhammad. Karena Al-Quran ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Dan yang kau baca sekarang ini, apakah kau bisa menggaransi sudah 100% firman Allah SWT yang di dalam hati Nabi Muhammad sudah tertuang di dalam kitab suci Al-Quran? Buktinya apa? Masih ada firman Allah yang berada di dalam hadis. Kenapa dia berada di dalam hadis? Itu harus kau pahami, Nandar. Ya, silakan. Itu sanggahan saya. Terima kasih, Nandar. Kau sudah mengakui bahwa Injil Matius bukan Injil Allah SWT yang diberikan kepada Isa. Tugas beratmu, tunjukkan salah satu Injil atau isi dari kitab Nabi Isa itu. Apakah hanya begitu? Ataukah ada seperti Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kalau Injil Isa apa? Itu tugas beratmu, tunjukkan kepada kami. Kalau tidak bisa, kita stop saja diskusi ini. Karena kau tidak bisa menunjukkan Injil Nabi Isa. Ya, kalau kau mau mengetahui Injil Nabi Isa, dasarmu hanya satu, Sahih Bukhari 3. Di sana dikatakan, Waraka bin Naufal menulis Injil Isa. Menulis Injil. Enggak ada. Buka saja. Sama dengan 6467 dalam bahasa Arab, Sahih Bukhari 3 dalam bahasa Ibrani. Jangan potong. Enggak, maksudnya tadi potong. Tadi dikatakan Sudah, oke. Waraqah bin Naufal menulis Injil asli itu di mana? Coba tunjukkan datanya. Baca saja Sahih Bukhari 3. Ya, dia menulis. Dituliskan di apa namanya itu ditunjukkan datanya. Kalau saya mampu nanti menunjukkan datanya. Silakan tunjukkan datanya. Bukhari 3, masa kau nggak tahu? Ya sudah, tunjukkan saja. Astaga. Permulaan ayat, Nanda. Ya sudah, silakan. Bacakan ya. Saya juga ada datanya. Soalnya. Judulnya Permulaan Wahyu. Apa? Ya, silakan. Oke ya, silakan. Saya tunggu. Ya, ini Permulaan Wahyu ya. Langsung saya potong kepada intinya. Iya, silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid. Seraya berkata, selimuti aku. Beliau pun selimuti hingga ketakutan. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. Aku mengkhawatirkan diriku, maka Khadijah berkata, demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani. Di masa Jahiliyah, dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Jadi Allah memberikan dia izin menulis kitab itu.
Paham ya? Yang kedua, Baik. kita Mana Injil Isa-nya? Di mana Waraqah bin Naufal menulis Injil Isa itu di mana? Ya, Tadi kalimat Al-Quran kan menjelaskan bahwa Injil diberikan kepada Nasrani. Jelas, dia seorang Nasrani. Tunggu dulu, Injil jangan Isa-nya. potong-potong. Silakan. Nanti saya tanggapi ya. Baik. Ya, so. Halaman 4 dan 7. Cep, Nandar. Jangan panik lah ya, biasa aja. Aku nggak panik, kau yang panik. Intinya kau sudah mengakui Injil Matius itu palsu. Sudah. Maka Tadi nabimu Anda, nabi palsu. Baik, karena lanjutkan terlahir saja. dari nubuatan palsu. Lanjutkan saja di mana Injil asli menurut Waraqah bin Jangan Naufal. potong-potong, Nandar. Silakan. Kemudian beliau pulang dengan hingga menemui Khadijah dan berkata, janganlah buat tepuk tangan tu, Nandar. Ya, silakan. Selimuti aku, maka keluarganya pun menyelimuti beliau. Sampai rasa ketakutan beliau menghilang, kemudian beliau berkata, ya Khadijah, apa yang terjadi pada diriku? Beliau menceritakan peristiwa tersebut kepadanya dan berkata, aku mengkhawatirkan diriku. Maka Khadijah menjawab, sekali-kali tidak bergembiralah demi Allah. Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Sebab engkau suka menyambung silaturahmi. Berkata jujur, menghilangkan kesusahan, serta menjabu tamu, serta membela kebenaran. Maka Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Hushai, anak paman Khadijah atau saudara ayahnya. Dia adalah semasa jahiliyah beragama Nasrani dan suka menulis kitab suci Arabi. Ia menulis Injil Arabi dengan kehendak Allah. Ini kehendak alif lam ha dalam bahasa Arab, yang tadi dalam bahasa Ibrani. Kehendak alif lam ha. Alif lam ha itu siapa? Itu adalah Allah SWT yang mengakui dia memberikan kitab Injil kepada Isa. Dan Allah mengizinkan. Tunggu dulu, Nandar. Sudah, belum. Sabar, aku tadi aku diam. Iya, sudah. Dan Allah mengizinkan bahwa dia menuliskan dua kitab ini dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Arab. Makanya dia bisa mengatakan bahwa yang datang kepadamu adalah namus kalau tidak seizin Allah. Bagaimana seorang yang tidak diizinkan Allah berani mengatakan yang datang kepada Muhammad adalah namus? Muhammad tidak kenal itu siapa. Berarti benar nubuatan kejadian Matius yang kau bilang tadi benar. Dari kitab palsu terlahirlah kepalsuan. Dari kepalsuan lahirlah nabi palsu. Maka dia katakan lahirlah lagi Waraqah bin Naufal yang mengatakan itu namus. Padahal bukan namus, tapi Jibril. Silakan Nandar, tanggapi. Baik, boleh saya tanggapi ya. Jangan panik ya. Jangan panik ya guys. Oke, kita lihat nih ya. Anda tadi bertanya siapa yang menulis wahyu. Saya runut dari awal ya. Ternyata kalau yang menulis wahyu Al-Quran itu sangat jelas. Banyak orangnya yang meriwayatkan. Oke, kita lihat juga ya. Kalau kita lihat teman-teman di pencarian ya, siapa yang menulis wahyu itu banyak sekali di sini. Nah, banyak di Google aja sendiri, silahkan terbukti kebenarannya. Ya, saya perlu luruskan dulu lah ya. Kalau Al-Quran itu terjaga dengan human software. Sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa Allah lah yang menurunkan Quran, maka Allah juga yang menjaganya. Andaikan saya mengambil sebuah ilustrasi bahwa semua kitab suci di muka bumi ini hilang, maka semua agama tidak akan memiliki kitab suci. Contoh, Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Contoh perjanjian baru, itu adalah kitab yang tidak bisa dihafal, karena kitab palsu, sudah dipalsukan maksud saya. Saya berusaha untuk menghafalkan perjanjian lama, yang saya hafal hanya Kidung Agung pasal ke-7. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta, di atas segala yang disenangi. Sosok tubuhmu adalah seumpama pohon kurma, dan buah dadamu adalah gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon kurma itu, dan memegang gugusan itu. Itu ayat Alkitab yang bisa saya hafal, karena berkesesuaian dengan kejantanan saya. Tapi ternyata di dunia ini tidak pernah ada satu kitab yang bisa dihafal.
kecuali Al-Quran. Makanya kalau semua kitab suci hilang, baik filenya, softwarenya, aplikasi, kodeknya, dan lain sebagainya, maka yang terjaga hanya Al-Quran. Alkitab boro-boro dihafal. Alkitab keterjagaannya menurut manuskrip. Ternyata manuskrip banyak yang berbeda, itu yang kedua. Ketiga, autografa dari Alkitab nggak ada dan tidak pernah ada. Jadi di situ banyak perubahan-perubahan, manipulasi. Kemudian tadi Anda blundernya di mana? Tadi Anda blundernya mengatakan nabi palsu. Nabi palsu itu adalah Paulus. Setelah ini kalau Anda berani, kita bahas si Paulus nabi palsu. Karena di seluruh... Sebentar, saya selesaikan. Ya, nanti kita bahas si Paulus adalah nabi palsu ya. Karena tidak ada satu Kristen pun yang sanggup mengalahkan saya bahas si Paulus nabi palsu. Baik, saya lanjutkan. Nah, tadi Anda mengutip sebuah, bukan mengutip, Anda mengatakan Injil Isa ada dalam hadis Bukhari. Tidak pernah dikatakan di dalam hadis Bukhari, baik menurut Warokah bin Naufal ada Injil Isa. Tadi Anda bacanya tidak utuh. Justru kalau kita lihat dalam riwayat yang Anda sebutkan tadi, saya punya bukunya. Kalau saya jelas nih bukunya, kita lihat ya teman-teman ya. Kalau saya jelas, data enggak dicomot-comot, data enggak dipotong-potong, data enggak dipenggal-penggal. Kita lihat nih. Ini adalah Sirah Nabawi. Anda pun saya rasa punya bukunya. Lihatlah ya bukunya ya. Ini buku Sirah Nabawi, covernya semacam ini. Rudi juga pamer di Facebooknya ya. Perjalanan hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Kita lihat nih. Ini justru akan mengindikasikan si Paulus nabi palsu. Di mana kepalsuan si Paulus? Kita lihat bentar. Nilainya ya. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima surat Al-Alaq yang dibenarkan di dalam Yesaya 29 ayat ke-12 ya, ketika Rasulullah SAW menerima kitab yang dimateraikan, maka Rasulullah SAW mengatakan, lo yada'ti syafer, aku tidak bisa membaca. Kita lihat nih, tadi hadis yang Anda kutip. Setelah Rasulullah SAW pulang dengan merekam bacaan tersebut dalam kondisi gemetar, lantas menemui istrinya, yaitu Khadijah binti Khuwailid, sembari berucap, selimuti aku. Beliau sebentar, yang mana itu? Beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau bertanya kepada Khadijah, ada apa denganku ini? Lantas beliau menuturkan kisahnya ya dan berkata, aku amat khawatir terhadap diriku. Khadijah berkata, ini lihat nih ya. Khadijah berkata, sekali-kali nih ya, lihat nih, sekali-kali tidak akan demikian. Demi Allah, kata Khadijah, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sungguh engkau adalah penyambung tali kerabat, pemikul beban orang lain yang mendapatkan kesusahan. Jadi Rasulullah SAW itu adalah orang yang menolong ya beban orang lain yang mendapatkan kesusahan, pemberi orang yang papa, penjamu tamu serta pendukung setiap upaya penegakan kebenaran. Kemudian Khadijah berangkat bersama beliau menemui Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Dia adalah seorang penganut agama Nasrani pada masa jahiliyah dan mampu menukil beberapa tulisan dari Injil dengan tulisan Ibrani sebanyak yang mampu ditulisnya atas kehendak Allah. Jadi dia ini menulis bahasa Ibrani ya, Injil dalam bahasa Ibrani, yaitu merupakan bahasa Yesus. Ya, kita lihat. Dia juga seorang yang sudah tua renta dan buta. Maka berkatalah Khadijah kepadanya, wahai sepupuku, dengarkanlah cerita dari keponakanmu ini. Oke, intinya adalah di situ Warokoh bin Naufal tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah Injil Isa. Tidak ada. Tetapi Warokoh bin Naufal memang menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu diakui baik oleh kawan maupun oleh lawan orang yang pohonnya baik. Nah, jadi Nabi Muhammad ini adalah seorang yang pohonnya baik, sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat ke-19, 20, 21, 18, 19, 20.
pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk. Sementara pohon yang buruk tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Nabi Muhammad adalah buahnya baik. Yang pohonnya buruk adalah Paulus. Makanya Matius 7 ayat ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Siapa di dalam Matius 7 ayat 15 adalah Paulus. Jadi yang Paulus nabi palsu itu jelas ayatnya. Tapi yang Anda sampaikan bahwa Injil Isa adalah Injil yang ditulis oleh Warokah bin Naufal, maka itu tidak berdasar. Karena di sini tidak dijelaskan bahwa itu adalah Injil Isa. Gitulah ya. Justru Nabi Muhammad dibenarkan sebagai orang yang jujur, sebagai orang amanah oleh Warokah bin Naufal, oleh istrinya juga Khadijah radhiyallahu anha. Begitu jelas, nggak ada Injil Yesus di situ, nggak ada Injil Isa di situ. Lalu Anda berkata, ya, kalau Matius adalah Injil palsu, dari mana si Matius ini ngarang? Si Matius itu menulis Alkitab berdasarkan penyelidikan, sebagaimana Lukas 1 ayat 3. Aku menulis gospel itu berdasarkan penyelidikan, bukan berdasarkan firman Tuhan. Kita lihat nilai ya. Lae juga buka di dalam Alkitab Sabda, Lae. Alkitab Sabda, Lae, sudah dibuka belum? Saya contohkan Injil Yesus. Nih, saya contohkan Injil Yesus. Kalau mau tahu Injil Yesus ya, saya contohkan nih. Ini Injil Yesus loh. 1 Korintus 2 ayat ke-9. Ini Injil Yesus lah ya, kita lihat nih. Yang jujur dikatakan ya, gini ya. Coba lihat, perhatikan, lihat baik-baik. Saya bold tulisannya. Ini contoh Injil Yesus yang dikutip. Perhatikan ini. Lihat, jangan gemetar. Lihat layar saya. Wih. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekarang pertanyaannya, ini si Paulus nulis dari mana? Tertulis di mana perkataan semacam ini? Coba Anda lihat. Sekarang saya tanya, tolong jawab. Matius 2 ayat ke-9 ini tertulis di mana? Jangan lari dari pertanyaan saya, nanti saya akan buktikan kalau itu adalah Injil Yesus, ya. Injil Yesus di situ. Silakan. Kalau Anda menjelaskan aku, maka aku akan menjawab seluruhnya. Lebih baik kau selesaikan dulu ucapanmu. Baik, enggak ada. 1 Korintus 2:9 si Paulus. Loh, enggak, aku tanya, nanti silakan Anda tanggapi. Ya, saya sudah menanggapi Anda. Loh, kok enggak bisa? Karena ini mau aku jawab dulu semua. Iya, silakan Anda jawab. Jangan, kenapa Anda takut? Oke, aku jawab semua lah. Baik, iya. Sekarang saya tanya 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 2 ayat 9 itu tertulis di mana? Itu pertanyaan. Gimana mau saya lanjutkan? Itu pertanyaan saya. Silakan Anda jawab. Aku lagi ya. Silakan dijawab ya. Dijawab ya. Jangan kau berbicara ketika bicara. Oke, jawab. Oke, silakan. Dijawab ya. Aku jawab satu-satu ya. Ya. Kamu mengatakan bahwa orang Islam itu ada human software. Apakah human software itu adalah Tuhan sehingga tidak punya kesalahan kata? Loh, jangan ketawa, jangan terguncang. Ya, kalau kau percaya human software itu tidak pernah bisa kalah, tidak pernah bisa salah, berarti orang Islam menuhankan banyak Tuhan, menabikan banyak nabi, termasuk semua habis-habis itu. Sedangkan ketika kau pernah berdebat sama saya tanya, apakah manusia bisa salah? Iya, kau bilang. Semua manusia bisa kilap, bisa salah. Kok sekarang kau ujuk-ujuk mengatakan semua manusia tidak punya salah, habis-habis itu. Berarti Tuhanmu banyak. Yang tidak pernah bisa salah itu hanya Tuhan. Yang kedua, kau berbicara tadi mengenai Allah menjaga Quran. Bro, kalau kamu tanya saya tidak percaya orang mengakui dia bisa menjaga sesuatu. Padahal yang lain tidak bisa dijaganya. Datang orang kepada saya, dia bilang, oh saya bisa menjaga rumahmu ini. Padahal tetanggaku rumahnya hilang. Dia nggak percaya itu. 4 kitab Allah SWT, Anda ingat?
Tiga tidak sanggup dijaga Allah SWT. Bagaimana Allah SWT mau menjaga Al-Quran yang satu ini? Sedangkan tiga tidak mampu. Kalau Allahmu mampu menjaga kitabnya, Taurat tidak akan pernah diubah. Zabur pun tidak akan pernah diubah. Injil pun tidak akan pernah diubah. Tetapi betul, di dalam Al-Quran yang tidak katanya tidak pernah diubahnya dua. Zabur dan Injil. Zabur dan Al-Quran. Pertanyaanku, kemana Zabur itu, Nandar? Kemana kitab Zabur Allah SWT? Masih percaya kau yang tidak bisa menjaga, kau percayai janjinya bisa menjaga. Kalau saya tidak percaya, karena saya orang beriman. Berdasarkan bukti. Kalau Tuhan saya mengatakan, aku akan memasukkan engkau ke dalam surga. Saya minta bukti. Mana buktimu Tuhan kau pernah memasukkan orang ke surga? Ditunjukkanlah orang yang disalib di sebelah Yesus. Baru saya percaya, Nandar. Saya melihat sesuatu dengan tidak kacamata kuda. Kau mengatakan Allah mampu menjaga Al-Quran, sementara menjaga Taurat aja nggak mampu. Menjaga Zabur yang tidak pernah diubah-ubah. Kemana Zabur itu? Injil. Kemana Injil itu, Nandar? Terus kau percaya itu akan dijaga. Oh, kalau aku sorry dulu, Nandar. Kalau dari sudut agamaku. Nah, lanjut. Yang ketiga. Kamu mengatakan bahwa penulis Al-Quran itu, oh lihat aja googling. Saya sudah googling. Tidak saya temukan siapa penulis sapi betina. Yang ada dua penulis. Zaid bin Sabit sama satu lagi di Ubay. Bentar. Ubay bin Ka'ab. Saya kasih ya, tahu. Ubay bin Ka'ab. Ya. Ya. Bagaimana kau bilang dua orang ini menulis? Mereka pun tidak mau mengakui. Ubay bin Ka'ab, kitab apa yang ditulisnya? Saya sudah tanya level doktor, PhD dari Malaysia. Siapa penulis sapi betina, saya bilang. Jawabnya, saya tidak tahu. Sudah doktor itu, Nandar. Jangan kau main-main kau langsung mengetahui. Hebat kali kau, tunjukkan siapa penulisnya. Maka sesuai pernyataanmu, apabila tidak diketahui penulisnya, berarti itu kau bilang, tidak bisa dianggap benar. Paham tak kau? Oke. Yang lanjutnya. Apa? Lupa. Pertanyaan saya. 1 Kau Korintus 2. mengatakan, bentar. Belum. Kau Ya, mengutip lagi dari Matius, Nanda. Tak henti-hentinya kau mengutip dari kitab palsu untuk membenarkan kenabian nabimu. Lihat dari buahnya kau bilang. Paham gak kau, Nandar, apa ucapanmu? Kalian gak paham apa yang kalian ucapkan. Ini ada kitab palsu. Terus di dalam kitab palsu ini bicara tentang sebuah buah. Buahnya kau bilang Nabi Muhammad. Mana mungkin dari yang palsu terlahir yang asli? Gak mungkin. Yang palsu, yang salah akan melahirkan kesalahan. Itu intinya, Nandar. Tidak pernah dari yang salah, pernyataan salah, ajaran salah, lahir kebenaran. Terima kasih, kau memperingan tugas kami dengan mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Nabi palsu. Buahnya buah palsu, karena berasal dari kitab palsu. Terima kasih, Nandar, atas pertolonganmu. Tapi kalau kau akui Matius itu kitab asli, maka aku katakan, oh betul, nabinya adalah nabi yang asli. Tidak mungkin, Nandar, boleh kau tanya ahli yang paling hebat di dunia ini. Sebuah rumus kimia yang salah, itu tidak akan menghasilkan sebuah benda yang benar. Contoh, dimasukkannya lah bahan peledak dicampur dengan air. Kalau nggak salah natrium. Meledaklah. Bagaimana kau bilang dari yang palsu bisa terlahir yang asli? Gak ada, Nandar. Kau salah mengemis. Salah menempatkan tempat pengemisanmu. Salah, keliru. Carilah Injil Isa. Makanya aku bilang. Oke, yang berikutnya. Tidak ada Injil Isa. Kau bilang para Kamil Naufal tidak menulis Injil Isa. Lantas Injil siapa yang dia tulis, Nandar? Apakah di dalam ajaran Islam ada Injil lain selain Injil Isa? Ajaran Islam menegaskan bahwa Injil diberikan kepada Nabi Isa untuk umat Nasrani. Waraka bin Naufal Nasrani terpenuhi. Kemudian apakah terpenuhi juga itu Injil Isa?
Kau baca tadi, kau potong bahwa Allah SWT mengizinkan atas seizin Allah. Adalah satu kekeliruan, Nandar, jikalau kau bilang Allah SWT mengizinkan, tapi yang ditulis bukan Injil Isa. Berarti Allah membiarkan ada namanya pemalsuan kitab. Kok lucu sekali Tuhanmu, Nandar. Kalau diizinkan, artinya yang ditulisnya itu sudah sesuai kehendak Allah. Kan yang ada dibuat lagi. Yang dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Yang dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Kau paham itu, Nandar? Kalian berbicara, tapi kalian tidak tahu apa yang kalian ucapkan. Inilah selalu kekeliruan kalian, Nandar. Aku bilang bukan kesalahan, kekeliruan. Maka kami selalu berdoa apa yang diajarkan Yesus. Ampunilah mereka, Bapa. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Sudah selesai, Le? Sabarlah, aku tadi sabar kok. Ya, baik-baik. Soalnya nggak ada poinnya gitu. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon maaf ya, nanti saya hanya bisa sampai tengah 11. Setengah 10:45 lah. Nanti kita lanjutkan lagi, Nandar, membahas siapa nabi palsu. Setelah saya pulang menjemput anak, bebas kita di atas jam 2 ya. Nanti kita udah langsung aja, nggak usah curhat dulu, langsung jawab. Ya. Dan kau mengatakan tidak ada Injil Isa. Kasihan sekali kalian, Nandar. Berarti kebenaran firman Tuhan di dalam Al-Quran itu kau coret semua. Tidak ada Injil Isa. Kau coret semua. Hebatnya kau menuduh Allah itu tidak ada Injil Isa Allah. Kan itu lagi tuduhanmu. Tidak ada Injil Isa kau bilang. Padahal Isa begitu lahir brojol. Kau baca surah 19 ayat 30. 29-30. Begitu dia brojol, dia langsung bawa kitab. Kitab itu di mana? Kalian carilah, itu tugas kalian. Kalau kau bilang tidak ada, berarti Allahmu tidak mampu menjaga kitab Isa. Kitab yang sebiji itu tidak mampu dia jaga. Bagaimana dia mau mampu 3 kitab saja nggak mampu dijaga Tuhanmu? Bagaimana mau menjaga yang kitab keempat? 3 kali dia gagal menjaga kitab. Tuhan apa yang pernah gagal? Kalau pernah gagal, itu bukan Tuhan, Nanda. Pahami dulu itu. Masa Tuhan kalah sama orang Yahudi? Yahudi bisa merubah kitab-kitabnya. Tapi memang begitu, Nanda. Kalau kau baca tafsir, Allah SWT itu sering diolok-olok di dalam tafsir. Saya kasihan. Jangan kemana-mana dulu lah. Nanti saya pembela Islam. Sesuai dengan tema. Gak usah kemana-mana. Ya kau tadi juga lari kemana-mana kok. Enggak. Silakan. Pertanyaan saya yang terakhir dijawab ya. Iya, nanti ku jawab. Iya. Terus kau bilang itu bukan Injil Isa. Sudah ku jelaskan ya. Nah, 1 Korintus 9 ayatnya ke 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, tetapi baca. Seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Menurutmu ini aslikah ini Injil Yesus? Pertanyaan saya di mana itu tertulis? Dijawab dulu, nanti saya jelaskan. Oh, kau mengatakan di mana itu tertulis? Oke. Iya. Di mana tertulis? Ya, narasi yang dibuat oleh Paulus itu di mana tertulis di dalam Perjanjian Lama atau dalam Perjanjian Baru sih? Kalau Perjanjian Baru di 1 Korintus inilah. Iya, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tunggu, atau Perjanjian lain aku cari dulu. Sabar kau. Iya, sabar. Apa silakan. Yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Iya, ini berbicara tentang kenikmatan sorga ya. Jadi Paulus mengatakan nanti di sorga itu akan diberi kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dulu kau yang menjelaskan. Baik, silakan. Silakan jawab dulu. Ya. Silakan Anda, saya kasih waktu 5 menit atau 3 menit lah untuk mencari jawabannya. Ya. Karena masa Anda tidak lebih pandai dari saya. Silakan. Betul lah, Nanda. Iya, slow. Dari tadi saya slow, lihat nih. Oh, dari tadi saya slow. Saya dengarkan baik-baik. Ya,
Senyum dulu dong. Bingung dia, bingung. Jangan buat lagu Nanda. Bahaya itu. Oh, iya ya. Enggak, itu bukan lagu lah. Itu musik buatan manusia itu. Cetak. Nanti aku kena strike. Lu, Nanda. Enggak kena strike itu, enggak kena copyright itu, enggak ada. Aku juga masuk di YouTube kok. Pakai data ya kalau jawab ya. Kalau aku pakai Ya, data. sabar. Ya, baik, baik. Terima kasih kopinya guys. Waduh, kemana nih orang-orang nih? Pada sepi nih. Akang Sarmo, terima kasih. Omah Ade, terima kasih. Bunga Mawar Merah, Dina Agustina, makasih. Jas, terima kasih. Muhammad Lupi, terima kasih. Berkah selalu, orang-orang baik. Jul Maidi, Mas Holik, terima kasih. Kita nunggu si Rudi ya. Silakan lah, aku sapa-sapa teman-temanku dulu nih. Mas Holik, Musdalifah, Pani beautiful, terima kasih. Wiwix, terima kasih. Cuk WR, Arum, terima kasih. Gini aja Nandar, Nandar, biar cepat, sebentar, biar cepat. Iya. Nanti ini kita bahas di bahasan kita Rasul Nabi palsu, Paulus atau Muhammad, ya, karena ini mengenai Paulus, ya paham ya? Silakan. Kita Jadi hanya nggak bisa bicara jawab. Injil Isa dulu. Bukan nggak bisa jawab, nanti ku jawab. Kita buat topik baru Paulus dan Muhammad. Silakan. Sekarang giliran kau, sudah kubaca semua. Sekarang giliran kau, silakan, aku diam. Oke, aku tanggapi diam ya. Sekarang gini, sebelum aku jawab, aku pengen bertanya, jawab singkat saja. Lairudi tahu definisi palsu atau tidak? Palsu menurut apa, KBBI? Bentar. Ya terserah. Enggak. Nah ini berarti Lairudi belum tahu definisi palsu ya? Ya biar jangan salah dong. Biar iya, KBBI berarti dong. percuma dong dari... Menurut definisi iman Nandar, itu berbeda dengan menurut definisi KBBI. Nah, yang kau minta itu apa? Sebentar. Pantes saja lah ya. Sebentar. Lah ya dari tadi kalau gak bisa palsu, mudeng. Sebentar. Silakan. Kau menyuruh aku menjawab. Palsu itu menurut KBBI tidak tulen, tidak sah. Ya. 2 tiruan. 3 gadungan. Ya. 4 curang. 5 sumbang. Ada 5 pengertian dari itu. Kalau menurut iman Kristen, palsu itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh nabi palsu. Nabi palsu adalah nabi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kitab palsu adalah kitab yang tidak seizin Allah. Kalau seizin Tuhan, itu bukan palsu. Baik, sudah cukup. Ini bagian saya. Saya hanya bertanya, saya tanya Anda tahu definisi palsu atau tidak. Lairudi, saya jawab dulu ya, bahwa palsu itu sinonimnya adalah tidak asli. Tidak asli itu adalah sesuatu yang tidak murni. Itu namanya palsu, Les. Ya. Jadi yang namanya palsu itu tidak murni, tidak asli. Saya katakan begini, gospel Matius adalah... Sebentar, Bang. Itu definisi kau kan? Bukan definisi dulu. Definisi siapa? KBBI. Kita lihat KBBI boleh. Sebentar, KBBI. Kita lihat KBBI ya. Tadi Layar tidak menunjukkan KBBI ya. Palsu menurut KBBI. Palsu menurut KBBI. Oke ya, saya tunjukkan dulu. Nah, kita lihat nih ya Layar ya. Nah, Layar tadi bacaannya tidak komplit. Saya yang akan mengkomplitkan ya. Nilai ini ya. Nih, oke, palsu, tidak tulen, tidak sah, lacung, tentang ijazah, surat keterangan, uang dan sebagainya. Jadi tidak sah nih. Tiruan, kemudian gadungan, kemudian curang, tidak jujur, sumbang, tentang suara sebagainya. Kita lihat nih, karena ternyata di bawahnya. Iya, sabar. Sebentar. Kita baca nih ya. Pemalsuan, ini proses caranya nih. Pemalsuan isi surat atau tulisan. Nah, ini disebut palsu nih. Nah kan, kepalsuan, perihal palsu, kelancangan, kecurangan,
kecurangan dan sebagainya. Itu disebut palsu ya. Jadi sesuatu yang Pemalsuan beda dengan palsu Nanda. Iya. Orang hukum tapi nggak mengerti kalimat. Baik. Kita lihat ya, tidak tulen, tidak sah ya, lancung, tiruan kayak tiruan ya. Oke, kita lihat di yang kedua ini palsu itu adalah kitab tiruan ya. Oke. Baik, kita cari juga definisi palsu. Nah ya, lihat nih, fake artinya palsu atau tiruan ya. Kata ini sering digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang tidak benar atau tidak asli. Oke ya, sudah kita ketahui Apapun kau definisi jawab palsu. itu juga arti palsu. Baik. Oke ya, itu definisi palsu ya. Palsu itu tidak asli. Contoh nih, saya kasih salah satu ilustrasi nih lah ya. Ini di tangan saya ini adalah madu asli. Jadi Lae anggap saja di gelas saya ini bukan kopi ya, tetapi madu asli Lae. Ini madu asli dari Sumbawa. Ini asli nih misalnya nih, asli ini katakanlah madu ini Lae. Nah, ketika si madu ini saya campur, ini madu nih Lae ya, madu saya campur dengan air atau dengan gula, maka madu yang ada di gelas ini sudah tidak asli. Kenapa tidak asli? Karena ada unsur lain. Karena ada unsur lain selain madu di dalam gelas ini, yaitu gula. Makanya ada yang namanya madu palsu. Karena ada tiruannya, karena ada unsur lain di dalam madu ini. Jangan ini ya, jangan mengerutkan. Sabar. Begitu juga Injil, Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu gospel palsu. Gospel yang sudah dicampur dengan tulisan-tulisan manusia. Apakah Gospel Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang merupakan gospel palsu itu bisa dijadikan literasi tentang sebuah kebenaran? Bisa. Kenapa? Boleh jadi. Jangan sebentar, sabar. Nah, tolak ukur kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah dalam Al-Quran. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin SAW. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Untuk menunjukkan yang benar atau yang tidak benar, yang asli atau tidak asli, maka rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, di dalam ajaran Yesus ada ajaran tauhid. Contoh Matius 4 ayat ke-10, Markus 12 ayat 29. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan kita adalah Allah yang esa. Ini sesuai dengan ajaran Islam. Makanya Yesus beragama Islam. Kemudian Yohanes 14 ayat 27, Yesus beragama Islam. Ini sesuai. Baik, saya tanggapi, kita sudah menyelesaikan tentang definisi asli dan palsu ya. Baik. Oke lah ya, kita lihat nih. Sebentar. Anda mengatakan, kita lihat lah ya. Berarti Allah tidak menjaga Taurat. Mungkin lah ini nggak pernah baca Alkitab lah ya. Yang membuat Alkitab itu palsu lah ya, kita lihat. Nih, baca Yeremia 8 ayat ke-8. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ternyata Yeremia sendiri itu mengakui ya, kitab Yeremia, bahwa kitab Taurat itu sudah palsu. Makanya di dalam tradisi Yahudi ada namanya Tikkun Soferim. Saya tunjukkan ya apa Tikkun Soferim. Kira-kira tahu nggak Tikkun Soferim itu apa? Berapa? Yeremia 8 ayat ke-8. Tahu nggak Tikkun Soferim itu apa? Nggak tahu. Oke, kita lihat ya Tikkun Soferim. Oke, sabar. Nah, lihatlah ya, perhatikan teman-teman, ini penting. Makanya Al-Quran mengatakan kitab sebelum Al-Quran itu sudah dipalsukan. Kita lihat ya, namanya Tikkun Soferim. Karena Lairudi tidak tahu Tikkun Soferim, makanya Lairudi salah mendefinisikan tentang kitab Lae. Nah, kita lihat nih. Tikkun Soferim, saya bold aja biar kelihatan. Tikkun Soferim adalah
istilah dari sastra Arabi yang berarti koreksi, perbaikan para juru tulis atau koreksi juru tulis dan mengacu pada perubahan kata-kata dalam tanah secara berurutan. Tuh, lihat Rudi, ternyata tanah itu sudah tidak asli. Kenapa tidak asli? Itu ada di dalam Yahudi itu namanya tikun soferim, yaitu perubahan ayat-ayat tertentu dalam Alkitab. Ya, ini coba lihat baik-baik, adalah istilah sastra Arabi yang berarti koreksi atau perbaikan para juru tulis atau koreksi juru tulis dengan mengacu pada perubahan kata-kata dalam tanah. Ternyata benar apa yang dikatakan Al-Quran, bahwa Alkitab itu sudah dirubah. Kita lihat contohnya ya. Contohnya nilai ya. Ini tulisannya oke ya. Kita lihat nih, contohnya nih teman-teman ya. Ini di dalam Habakuk 1 ayat 12. Sebelum dirubah, ini ayatnya seperti ini. Ayatnya ya. Yurudi. Kita lihat nih. Di dalam ayat sebelum dirubah, di sini tertulis Elohe Kedoshi lo namut ya. Elohe Kedoshi lo namut ya. Artinya my holy God we shall not die. Tuhanku itu tidak pernah mati. Ini ayat yang kemudian sebelum dirubah, bahwa Tuhan semesta alam ini tidak pernah mati. Makanya kalau ada Tuhan mati, itu Tuhan palsu, bukan Tuhan. Ini di dalam Habakuk 1:12 sebelum dirubah. Ya, kita lihat nih, ini sebelum dirubah atau sudah dirubah? Kita lihat. Wah. Oke ya, sebelum dirubah. Kita lihat nih, Elohi Kedoshi lo namut. Ini sama seperti bahasa Arab, ini bahasa Ibrani. Tetapi kita lihat di sini dirubah teman-teman, ya. Ini pakai lo tamut menjadi lo yamut, dirubah ini. Ini jelas, ini satu ayat, belum ayat yang lain. Belum ayat yang lain ya. Mana ya, sebentar ya, saya tunjukkan. Waduh, ini nggak bisa ditarik ke atas ya. Harus digedein ini. Oke. Contoh ini nih. Fayel, ini nggak jelas tulisannya ya. Fayelech Israel la ahalaf. Ya, ini sebelum dirubah di dalam 1 Korintus. Ini apa ya? Di dalam apa itu namanya? Chronicles itu apa ya bahasa Ibraninya ya? Ini bahasa Inggris soalnya. Oh, ini dalam 1 Raja-Raja nih. 1 Raja-Raja 12 ayat ke-16. Itu dirubah ini. La Elohai, lo Elohaf. Bentar. Ini Sudah dirubah. jauh menyimpang, kita bicara Injil dulu. Sebentar, tadi lain. Sebentar lah ya, kenapa Anda terguncang? Kan saya menunjukkan datanya. Sebentar, saya kan ketika saya berbicara sebentar. Saya berbicara tentang Alkitab itu, gospel itu sudah palsu. Gospel itu palsu bukan omongan saya semata. Ini tadi saya sudah tampilkan Yeremia 8 ayat ke-8, bagaimana kamu berani berkata-kata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Ini kan saya buktikan dengan tikun soferim. Ini tikun soferimnya sudah saya tunjukkan di dalam tabel di sini, sangat jelas bagaimana perubahan rabi-rabi Yahudi yang merubah ayat-ayat Alkitab. Jadi saya menunjukkan data, bukan asumsi. Nih, lihat nih ya. Koreksi juru tulis dan mengacu pada perubahan kata-kata dalam tanah secara berurutan. Jadi mereka merubah secara sistematis Torah. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Nih, kalau kita lihat dalam perjanjian baru, sarapan pagi Biblika menguji keorisinal Alkitab. Kita lihat nih. Kita lihat halaman, ini bukan halaman, menguji keorisinalan Alkitab. Kita lihatlah ya. Saya bacakan langsung, Alkitab adalah firman Allah yang maha benar. Oleh sebab itu Alkitab harus benar dalam setiap statement maupun pencatatannya. Jikalau ada kesalahan sekecil apapun dalam pencatatan Alkitab maupun pertentangan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang maha benar. Namun sayang sekali, kata Ibu Rita Wahyu ya, kita sudah tidak memiliki teks asli Alkitab. Jadi teks asli Alkitab autografa itu sudah hilang. Kita sudah tidak memiliki teks asli Alkitab yang ditulis langsung oleh penulis kitab karena naskahnya autografanya sudah hilang atau rusak. Kita hanya memiliki salinan. Yang menjadi masalah adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang
disebut manuskrip tidak memiliki kesamaan yang mutlak dalam penyalinan catatan detail-detailnya. Oleh karena itu, untuk mengedit manuskrip tersebut menjadi sebuah kitab, para pengedit harus sungguh-sungguh. Ternyata kitab kalian ini kitab editan. Kita lihat nih, di antara pengedit, teman-teman lihat ya, bahwa kitab Kristen ini memang sudah dipalsukan. Di antara para pengedit Alkitab ada dua kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil tuh editannya banyak dipakai oleh Kristen di seluruh dunia saat ini. Mereka adalah Westcott Hort dan Desiderius Erasmus. Westcott Hort dan pengikutnya menghasilkan Alkitab Perjanjian Baru yang disebut Critical Text, sedangkan Desiderius Erasmus dan pengikutnya menghasilkan kitab Perjanjian yang disebut Textus Receptus. Kita lihat nih, ternyata kitabnya orang Kristen ini memang palsu, teman-teman. Kita lihat layar Rudi, perhatikan saya, mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah. Dari dua teks yang dihasilkan di atas ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok. Di mana critical text ini yang dipakai oleh orang Kristen di muka bumi ya, banyak melakukan penghapusan kata, perubahan arti-arti kata tertentu, ayat-ayat tertentu maupun bagian-bagian tertentu. Kita buktikan nilai ya, kita buktikan ya. Saya contohkan bahwa Alkitab Anda palsu. Kita lihat di dalam kodeks lah ya. Kodeks Sinaiticus. Andar, itu nanti kita bicara judul lain aja. Enggak. Ini saya buktikan dulu. Lai jangan panik lah ya. Tadi Lai aja ngomong kemana-mana saya. Nanti ku balas ya. Baik. Kita lihat nih ya. Nih teman-teman lihat nih ya. Karena kitab Kristen ini kitab palsu, Markus 15 itu tidak ada ayat 28-nya. Kita lihat nih, dari ayat ke-27 sampai 29. Ini ayat ke-28-nya dicolong. Nah, kita lihat juga di dalam apa? Di dalam Greek Bible. Saya tunjukkan Greek Bible-nya ya. Layar Rudi lihat Greek Bible Markus 15. Markus 15 ayat ke-28. Oke, sabar. 28 ya. 27 dulu lah. Kita lihat 27 nilai ya. Kita lihat ayat 27. Markus 15 ayat ke-27 ada ayatnya. Nih, saya bacakan ya. Ini Markus 15 ayat 27. Kaisun hautos taurosin duolestas ena eklesion kai ena es hiunomon hauto. Ada ayatnya. Kita lihat Markus 15 ayat 28. Kita lihat nih Markus 15:28. Ternyata Markus 15:28 nggak ada ayatnya. Nah, kita bandingkan lah ya. Kita bandingkan dengan Markus 15 ayat 28 dalam Alkitab LAI. Ya, ternyata di situ ada ayatnya. Kita lihat Markus 15 ayat ke-28. Ya, nih kalau Markus 15 di dalam Alkitab LAI itu ada ayatnya. Ini ayat palsu atau ayat asli? Kita lihat. Nih, saya baca ya. Markus 15 ayat 28 ternyata ayat palsu. Ayat ini tidak lain kecuali kutipan Yesaya 53:12, tidak terdapat dalam kebanyakan naskah dan dalam Markus tidak asli. Tadi Anda sudah saya tanya apa definisi palsu, apa definisi tidak asli, artinya adalah curang, tidak benar, tidak sah. Ternyata Alkitab Anda tidak sah. Lalu tadi saya bertanya kepada Anda, Lairudi, 1 Korintus 2 ayat 9 tertulis di mana? Nih saya tunjukkan kepada Anda, si Paulus mengutip Injil apokrip. Lihat lah jangan terguncang lah, lihat ini. Lihat lah jangan terguncang. Nih. Ya. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini berbicara tentang sorga. Ini didapat dari Paulus dari mana? Ternyata Paulus menjiplak gospel apokrip. Paulus mengutip sebuah kitab apokrip yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Ini Injil asli Yesus sebetulnya, tapi dihilangkan di dalam peredaran pada Alkitab abad pertama karena terbukti Injil Yesus menjanjikan 100 bidadari, yaitu Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29, iya betul. Jadi Alkitab Anda ini palsu. Nah, yang disebut palsu itu ada sesuatu yang sudah tercampur dengan unsur lain. Saya sudah menunjukkan kepada Anda unsur kepalsuan-kepalsuan dalam Alkitab.
Jadi Alkitab Anda ini memang sudah dipalsu. Catat ya Rudia, saya sampaikan data bukan asumsi. Ternyata 1 Korintus 2 ayat 9 itu dikutip oleh si Paulus dari kitab apokrif. Anda dan Kristen pada umumnya menolak kitab apokrif. Ternyata kitab apokrif dicaplok oleh si Paulus. Bingung kan? Bingung. Silakan kabur. Kenapa diam? Jawab. Sudah. Oke. Semua dalilmu enteng kuatakan Nandar. Pertama yang menggelikan Nandar, kau definisi palsu, kau putar. Itu juga nih. Sudah langsung aja lah ya ke poinnya. Ya, Saya tunjukkan data. Ya, tunjukkan data, jangan asumsi ya. Makanya, kan aku mengikuti ucapanmu dulu. Ya, silakan. Maka tetap kau mengatakan Muhammad Nabi palsu. Karena terbuat di dalam kitab palsu. Kau mengatakan kitab kalian palsu. Oke Nandar. Tapi implikasinya adalah Nabimu Nabi palsu, Muhammad Nabi palsu. Terlahir dari kitab palsu tak mungkin menjadi asli. Ada enggak kau membawa contoh madu? Madu kau kasih air. Itu kan palsu kau bilang. Kocok-kocok itu belum palsu namanya Mandar. Kalau palsu kau ambil gula, kau ambil gula aren jadi coklat kayak gitu. Kau kasih zat kimia apa, kau katakan madu, itu palsu. Dari yang palsu ini mungkin tak menghasilkan madu, nggak mungkin. Diolah gimana pun dia tetap menghasilkan yang palsu, Nandar. Saya pernah membeli madu palsu, paham kau Nandar? Terima kasih. Tahu makin mempertegas bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi palsu. Terlahir dari kitab nubuatan kitab palsu. Terima kasih Nanda. Jadi aku nggak capek-capek lagi memberitakan kepada semua orang dari Nabi Muhammad termaktub di dalam kitab palsu. Terima kasih, maka akan menghasilkan yang palsu. Paham ya Nanda ya? Oke. Kemudian yang kedua, kau mengatakan ditulis pena surah 2 ayat 79. Tidak ada mengerujuk kepada Alkitab itu Nanda. Intinya semua kitab yang ditulis dengan tangan manusia dan dikatakan ini dari Allah dan dijual dengan harga murah, unsur-unsurnya terpenuhi Nanda. Quranmu ditulis tangan manusia, ya. Kau saja sudah mengakui. Kita lihat cari siapa penulis kitab-kitab. Terima kasih lagi. Unsurnya ditulis tangan manusia. Dikatakan dari Allah, ya. Dijual dengan murah, ya. Di Gramedia murah-murah itu dijual. Unsurnya sudah terpenuhi Nandar, maka itu juga termasuk Quran Nandar. Yang kau bilang Bible, tak ada ditulis di situ Bible Nandar. Banyak kali saya kau. Terima kasih, aku memungut pernyataanmu. Kemudian Yeremia 8. Bentar ya Nandar, Yeremia 8. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu menyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Kau tahu ini apa Nandar? Kalau bangsa Yahudi sekarang mereka tetap menulis kitab Taurat. Islam ada enggak Taurat? Enggak ada. Tetapi ditulis dalam Al-Quran Taurat. Sesudah itu Islam mengenal Taurat dan hukum Taurat. Enggak ada lagi Nandar. Tetapi mereka selalu mengatakan kami hidup di kelakuannya seperti hidup di bawah hukum Taurat. Maka dibilang di situ bijaksana itu adalah orang yang mengaku berakhlak mulia. Seolah-olah dia tidak pernah melawan hukum Taurat. Padahal dilawannya semua hukum Taurat. Jangan berzina, jangan membunuh. Tapi akhlaknya mulia. Dari mana jalannya Nanda? Gak bisa seperti itu. Sebentar. Kenapa dia bisa seperti itu? Sabar aja Kak, intonasinya jangan begitu panik. Itu biasa aja slow gitu loh. Aku memang gitu Nandar berbicara berapi-api slow. Sesungguhnya pena palsu menyurat. Waduh, sudah membuat jadi bohong. Kan kebohongan itu Nandar. Orang berzina dikatakan berakhlak mulia. Pembunuh dikatakan berakhlak mulia. Itu pembohong. Tidak sesuai dengan hukum Taurat Nandar. Hati-hati kalau Nandar mengucapkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Bisa menusuk kalian, bisa menusuk kami. Inilah firman Tuhan yang sesungguhnya firman Tuhan. Maka dikatakan di sana kami bijaksana.
Kan semua yang berakhlak mulia itu mengaku dia kan akhlak mulia. Artinya bijaksana. Bijaksana dari mana? Mencukil mata orang dibilang bijaksana. Mana bijaksana? Taurat mengatakan jangan membunuh, tapi dibuatlah bohong. Pena palsu membuat bohong. Kalau khusus untuk seseorang ini bisa membunuh. Justru seseorang ini bisa berzina. Itu pena palsu. Sehingga hasilnya bohong, kebohongan. Oke. Alkitab dirubah. Ya. Kau bilang Yeremia tidak berbicara Injil. Mana ada dibilang situ Injil? Kau sudah baca Taurat, tapi bisa-bisanya kau lari ke Injil, Nandar. Gimana sih kau? Lebih bagus argumen saya. Saya tidak berbicara kitab, tetapi berbicara bijaksana dengan akhlak mulia. Bagaimana seorang pembunuh dikatakan berakhlak mulia? Seorang penzina berakhlak mulia. Kenapa? Karena mereka merubah hukum Taurat dengan pena palsu. Sehingga menjadi bohong, kebohongan. Kalau yang benar itu apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Ada ayatnya, Nandar. Kalau yang berbohong, berzina akhlak mulia. Membunuh berakhlak mulia. Mencuri, merampok berakhlak mulia. Itu baru bohong. Kenapa bohong? Karena ditulis ke Taurat itu dengan penanya. Paham ya? Oke. Kemudian, Tuhan mati. Bahasan Tuhan mati, Nandar, nanti kita bicarakan. Kalau ada sisi lain. Tuhan kami nggak pernah mati. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Tuhan kami adalah Allah yang hidup. Kemahahadirannya bisa kami lihat. Bisa disaksikan pada zaman Yesus ada. Tidak seorang pun mengatakan Yesus tidak pernah ada. Fakta sejarah ada. Itu baru Tuhan yang sesungguhnya Tuhan, Nandar. Dalam ajaran Kristen, Tuhan yang tidak bisa didefinisikan adalah sesuatu yang tak pernah ada. Dia bukan Tuhan. Dia bukan iblis, dia bukan malaikat, tak pernah ada. Selagi bisa didefinisikan, dia melihat, dia mendengar. Itu baru Tuhan. Dan semua definisi Tuhan, itu merujuk kepada kemanusiaan. Kenapa kepada kemanusiaan? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan manusia. Sudah ada ayatnya, Nandar. Wah, dimarah-marahin dia dapat WA dia. Oh, Nandar, yang begini. Lanjut. Oke. Bentar. Jika bertentangan itu bukan dari Tuhan. Kau peti ayat itu. Nandar, Al-Quran itu lebih ngeri, Nandar. Ya. Kau baca surah 6 ayat 74. Bukakan. Isinya begini. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Kau tahu, Nandar, apa uraian umat Islam atau tafsir Ibnu Katsir? Diolok-olok Allah di sini. Tunggu. Masihkah kau bisa mengatakan itu dari Tuhan, Nandar, sesuai definisimu? Ad-Dahak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar. Bayangkan manusia bisa mencela Tuhan. Nama ayah Ibrahim bukan Azar. Bukan kami yang menyala-nyalakan Tuhanmu, Nandar. Tetapi penafsir. Pokok sudah. Tenang, Nandar. Jangan terguncang imanmu. Karena kau tadi sudah kudoakan. Siapa yang terguncang? Justru aku ya, buktinya kau menyela-nyela. Ya, kau menyela-nyela. Ya udah, baik, silakan lanjut. Karena aku pembuktian. Apakah kita punya begitu? Baik. Ayah Nabi Ibrahim bukan Azar, Nandar. Bukan saya mengatakan. Tapi penafsir. Namanya Ad-Dahak. Tafsir Ibnu Katsir. Imam-imam orang itu kan waktu bermasjid. Melainkan yang sebenarnya adalah tarik. Terah. Demikian riwayat Imam Ibnu Abu Hatim. Kemana kau cari terah ini, Nazar? Saya sudah buka Al-Quran ujung ke ujung. Saya cari nama tarik, gak ketemu. Siapa yang benar? Imam Ibnu Abu Hatim atau Allah SWT? Kok berani-beraninya orang ini mengatakan mencela seperti itu, Nandar? Luar biasa itu, Nandar. Tuhanmu diolok-olok. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada Ahmad Ibnu AMR, Ibnu Abu Hatim. Nabi telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Abu Asmi ini ceritanya. Ini dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman Allah kita ingat waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Itulah tafsirnya. Bukan Azar bapaknya, tapi tarik terah. Ku cari di hadis pun tidak ketemu aku.
Ku cari di Quran tidak ketemu. Terah ini siapa? Belum lagi kalau aku merujuk kepada tafsir Kemenak surah 4157 Nanda. Yang disalib itu tokoh Nanda siapa? Yudas. Ya emang Yudas, disalib itu Yudas. Nah, berarti kau sama dengan Kemenak bahwa Ya, sama. kau melebihi Allah SWT. Baik. Allah SWT saja tidak pernah mengatakan yang disalib adalah Yudas yang diserupakan. Hadis pun tidak pernah mengatakan. Datang kau mengatakan yang itu adalah Yudas. Kalau tidak Allah SWT kau buat kalah. Mana ada Allah SWT? Oh, yang diapakan itu adalah ini. Tidak ada Nandar. Talah kau buat Nandar, talah dibuat Kemenak. Hebat sekali Kemenak ini. Maka sembahlah si Nandar, woi. Dia bisa mengatakan yang disalib Yudas, sementara Allah SWT nggak mengatakan siapa yang disalib. Nah, kemudian kau petik, wah, berarti Paulus mengutip kitab-kitab apokrif. Nandar, kau masih ingat Injil Basiledes? Yang disalibkan dan diserupakan itu mirip. Dan kau mengatakan, wah bagaimana Al-Quran mendukung Injil Basiledes? Jangan-jangan saya juga curiga Nandar, ucapanmu itu. Jangan-jangan Injil apokrif itu juga yang masuk ke situ. Cuman di apokrif itu dijelaskan siapa yang diserupakan. Namanya Simon dari Kirene. Belum lagi kalau kau bicara Isa menciptakan waktu kecil menciptakan burung dari tanah liat. Itu juga Injil Thomas, apokrifa. Belum lagi kau ceritakan yang Injil yang kau sebutin tadi mengenai di surga ada bidadari. Itu juga apokrifa. Terima kasih Nandar, kau memperingan tugasku. Tak perlu lagi aku keluar-keluar, sudah kau tunjukkan. Oh ini Injil apokrifa masuk ke kitab ini, kan begitu. Kalau nggak percaya dari mana sumber kalian mengetahui Isa pernah menciptakan burung dari tanah liat? Ada nggak kutip sejarah? Nggak ada. Catatan tertua ada nggak? Ada apa? Injil Thomas. Ada nggak bukti bahwa Isa diganti tidak disalib, diganti dengan diserupakan? Ada nggak catatan tertua lebih tua dari Al-Quran? Ada. Apa itu? Injil Basiledes. Tahun 150 kau bilang, kau yang menjelaskan kepada kami. Terima kasih Nanda, tugasku lagi ringan. Sekarang kau bilang, wah Bible ini sudah begini-begini. Nandar sadar nggak kau? Berapa ayat si Al-Quran Nandar? Ada 7 pendapat Nandar. Artinya apa? Yang satu lebih, yang satu kurang. Tunggu saya bukakan. Bentar Nandar. Sabar ya. Biar diketahui orang banyak. Orang banyak kan tidak banyak mengetahui ada berapa jenis Al-Quran ini. Saya rasa sudah melebar ya. Saya oh enggak, tanggapi ya. kau tadi menjelaskan juga. Tunggu boleh, makanya aku bilang kau sudah melebar. Kau sabar ya, aku bilang nanti aku ulas juga ya. Siap. Boleh. Jangan terguncang biar semua enggak, orang tahu. Maksudnya, aku kan tadi 5 menit, ini lah lebih daripada 5 menit. Apakah ada kau substansi? Lebih dari 5 menit, kita nggak ada sudah. bicara. Ya sudah butuh berapa? Habis ini Nandar. Butuh berapa habis ini kau menit bicara, lagi? Aku penutupan. Butuh berapa menit lagi? Gak pakai menit, kita nggak ada aturan menit, pokok terguncang. Lo bukan terguncang, nggak nyambung, nggak ada data. Semua rahasia kalian. Lah ya, sebentar lah ya. Jangan coba-coba lawan aku berdebat. Aku sedikit aja interupsi ya. Kalau saya menunjukkan Alkitab palsu, ada datanya palsu, ya kan? Nah, aku juga ada datanya. Makanya tenang, kau mau buka ini. Iya, silakan. Aduh, Nandar, slow lah kawan. Iya, silakan coba ya. Buka dulu. Iya, silakan. Tahu kan Nandar? Dikatakan ada 7 versi Al-Quran. Berdasarkan jumlah ayat. Itu nggak bisa membantah. Bacakan dulu, tunggu belum terbuka. Cepat aja ketemukan. Ya, sabar. Putar Nandar. Slow Nandar, jangan tergoncang. Makanya harus kita batasi tadi satu-satu. Al-Madani Al-Anwal mengatakan jumlah ayat Al-Quran adalah 6.217 atau 6.214 ayat. Dalam beberapa versi cetak, jumlah yang banyak diikuti adalah 6.214 ayat. Itu menurut Al-Madani. 2. Al-Madani Al-Akhir. Mohon maaf, kalau membacakan data, tunjukkan datanya. Ya, kalau saya menunjukkan data, tunjukkan, balikan di mana itu ada gitu loh, biar jelas. Bentar. Ya, nanti kau cari aja. Kalau jangan dicari, kalau aku menunjukkan Alkitab palsu jelas datanya dari orang yang. Aku balikan dulu, sabar.
Cari yang Iya, silakan, punyanya silakan. langsung punyanya NU ada kemarin ya. Silakan, silakan. Sabar masih putar-putar. Jangan terputar. Loh lah. Iya, silakan. Udah selesai belum? Apa? Dulu kau manis di goncengan. Kau yang mau mana? Yang dari universitas punya atau yang dari mana? Terserah, terserah. Tunjukkan aja datanya. Terserah. Aku nggak mau membatasi. Silakan. Oke. Ya, aja ya. IAIN Madura. Ya, silakan data ya. Dibacakan, saya dengar. Karena membalik kamera pun Anda. Aku tunggu ya. Nanti aku tanggapi. Kok semua punya aku tertutup ini Nanda? Apakah Nggak usah panik. Langsung aja buka. aku nggak panik? Mata buka. Oke, kembalikan aja. Nggak ada aku membalikkannya ini karena tertutup semua ini. Ya. Nah, biasanya aku buat tamu ini langsung. Caranya gini, caranya. Sudah. Bisa. Yaudah, silakan. Ini dari jurnal ya, daripada Jurnal ya, dari jurnal ya. Baik. hasil penelitian adalah terdapat 7 mazhab yang terkenal mengenai perhitungan jumlah ayat Al-Quran, yaitu pertama, Al-Madani Al-Anwal menyebutkan sebanyak 6.217 atau 6.214 ayat. Kedua, Al-Madani Al-Akhir menyebutkan sebanyak 6.214 ayat. Tiga, AHL Mekah menyebutkan 6.210 ayat. Empat, Al-Basrah ya, menghitung sebanyak 6.204 ayat. Kelima, Al-Damaskus berpendapat sebanyak 6.227 ayat atau 6.226. Keenam, Al-Musti berpendapat 6.232 ayat. Ketujuh, Al-Kufa menyebut sebanyak 6.236 ayat. Mushaf Al-Quran yang diterbitkan di Indonesia jumlah ayatnya ada 6.236 ayat. Mushaf standar Indonesia ya, atau Mushaf Al-Kufa. Jadi jangan kau bilang Nandar kalian juga tidak ada perbedaan dalam kitab kalian Nandar. Aduh, tunggu bagaimana cara membalikkan. Coba. Bentar. Baik, belum silakan. giliranmu. Ya, baik, aku membalikkan kamera. Tunggulah Nandar. Siap. Jangan terguncang. Nah, dari situ saja logikanya Nandar. Mana yang benar? Ada 7. Boleh saya Kalau kau tanggapi? bilang belum, biar tidak terlalu banyak lah ya, karena kalau terlalu banyak saya bingung tanggapi yang mana dulu. Ini nah, kau tadi juga banyak, ini ku catat semua, makanya kau catat kayak apa? Iya, tapi dari apa yang saya juga catat nih. Tapi yang lain jawab itu kau tidak. Baru mencatat terakhir ini. Yang saya nyatat dari tadi, karena pertanyaan lain itu semuanya mudah. Nah, kalau layak, pertanyaan saya memang makanya berbobot. Pertanyaanmu juga mudah, maka aku buat tenanglah, jangan kalau mudah begitu. Udahlah, gini aja Nandar, gini aja. Sebentar. Aku nggak terbiasa diskusi gini. Ketika kau diam, ketika kau bicara, udahlah kau tutuplah diskusi ini, kau bicara 5 menit. Aku nggak lari. Kau bicara 5 menit, kita selesaikan debat ini. Terima kasih. Kau bicara 3 menit lah. Kau terserah kau mau bilang apa, nggak aku jawab lagi. Setelah ini kita selesai. Silakan. Baik ya. Oke. Yang saya mau tanggapi adalah gini. Yang pertama adalah apokrif ya. Ingatlah Rudi bahwa kitab apokrif itu bukan kitab palsu. Di dalam sejarah kegerejaan, di dalam sejarah bapak-bapak gereja tidak pernah mengatakan bahwa apokrif itu palsu. Nah, apokrif itu adalah nih saya tunjukkan bukunya ya. Mana buku saya? Sebentar ya, ya. Ini kan closing kan? Sebentar, mana buku saya? Oh, ini nih, buku saya Oke, sebentar, jangan panik. Kita lihat ya. Oke, saya memaparkan nih. Nah, yang namanya apokrif adalah Injil-Injil yang dirahasiakan, bukan kitab palsu ya. Itu. Yang kedua,
Injil apokrif tentang Injil Basilides katakanlah ya, Injil Basilides yang berbicara tentang Yesus tidak disalib itu gospel di abad pertama, lebih tua daripada Kodeks Vatikanus. Kemudian itu baru ditemukan di Nag Hammadi akhir-akhir ini. Nabi Muhammad adalah gospel Yudas, gospel Thomas yang baru ditemukan akhir-akhir ini. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah membaca Alkitab. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan begini, apabila Muhammad itu bisa baca, maka menjadi ragulah orang-orang yang bersamanya. Tidak ada orang yang ragu yang bersama Rasulullah. Karena Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang digelari Al-Amin, orang yang amanah, orang yang percaya, orang yang benar, yang tidak pernah berbohong. Makanya tidak ada yang kemudian meragukan Nabi Muhammad karena kebenaran Al-Quranul Karim. Nah, lalu yang berikutnya adalah qiraah syab'ah. Lae, kalau Alkitab dirubah, contoh saya tunjukkan perubahannya lah ya. Oh, sebentar yang qiraah yang Al-Quran jumlah ayat ya. Lae, Al-Quran kata Anda ayatnya ada yang 6.660 ayat, ada ayat yang 6.200 berapa. Lae, kalau Anda cek, berapapun ulama mengatakan ayatnya ada berapa, maka bunyi ayatnya sama. Cuma penomoran ini contoh ya. Contoh suratul Fatihah misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu ayat. Nah, yang lain itu saya improvisasikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin baru satu ayat. Sementara yang lain Bismillahirrahmanirrahim satu ayat, Alhamdulillahirabbil alamin satu ayat. Jadi kalau Anda mengatakan jumlah ayat Al-Qur'an itu berbeda, tunjukkan ya mana perbedaan jumlahnya. Apalagi tadi Anda mengatakan ada perbedaan jumlah ayat Al-Qur'an sampai beratus-ratus. Yang lain 6.666 ayat, yang lain 6.623 ayat. Makanya sekarang tunjukkan 600 perbedaan ayat dalam Al-Quran. Tunjukkan 200 perbedaan. Karena tadi Anda mengatakan bahwa perbedaannya itu sampai ratusan ayat. Kalau Alkitab perbedaannya, sebentar ya lah ya, saya buka pintu dulu ya, sabar ya. Sabar lah ya, saya buka pintu dulu. Wis dibuka. Sabar lah ya, saya buka pintu dulu. Oke, sudah. Ini edukasi ya lah ya. Kalau Anda mengatakan jumlah ayat Al-Quran berbeda, tunjukkan 600 ayat yang berbeda itu. Nah, sedangkan jumlah nomor ayat yang Anda maksud, yang Anda kutip tadi, yang Anda baca tadi, itu hanya penempatan nomor. Ayat yang dibaca sama, kemudian ayatnya sama, hanya penomoran yang berbeda. Tapi ayatnya yang dibaca tetap sama. Makanya kalau Anda mengatakan ada perbedaan jumlah, ada yang sampai 100, 200, 300, tunjukkan ayat yang 300 yang ditambahkan itu. Berbeda dengan Alkitab lah ya. Saya contohkan kalau Alkitab itu ditambah. Contoh adalah Markus 16 ayat ke-8. Ini contohnya lah ya. Sebentar, pas 3 menit. Kabur. Enggak saya batasi. Nah, Coba. aku tambahi waktumu Nadar sebentar. Enggak, kita lihat. Saya selesaikan dulu. Ini kan penutup katanya. Sebentar. Ya. Kenapa jangan kabur? Jangan kabur. Aku belum selesai. Belum selesai. Ini aku tunjukkan. Aku tidak pernah mengatakan 6.600. Kau keliru, Nadar. Tidak pernah aku bilang 6.600. Nanti bisa diulang videonya ya. Iya, baik. Kau berbohong. Baik. Aku. Nah, iya, sebentar. Aduh, belum selesai lah ya. Biar ku tambah kau 3 menit. Tunggu dulu. Biar ku tambah kau 3 menit. Tolong kau jawab sama aku. Siapa yang menulis lapas Allah ini? Apakah Muhammad? Enggak ada korelasinya ini. Apakah Allah SWT atau siapa? Silakan. 3 menit aja. Sebentar. 10:30. Sebentar. Menit, Coba silakan. nanti Anda tunjukkan lagi. Ini ada rekamannya. Ya, sebentar, sabar ya. Anda tadi mengatakan bahwa Al-Quran jumlah ayatnya berbeda. Tadi teman-teman melihat dan menyaksikan. Tadi betul, Anda mengutip. Tapi tidak ada aku bilang 6.666 tidak ada. Sekarang yang Anda kata, tidak ada aku bilang. Iya baik. Sekarang jumlahnya berapa dok? Ada yang 600 berapa tadi? 612. Makanya kau dengar 6.236.
Terus? 6.217, 6.214. Tidak ada kok bilang 6.666, Oke. sehingga bedanya 600-an ayat. Kau jangan ngarang-ngarang. Baik, oke ya. Sekarang nanti silakan. ya, oke. Formula di dalam hukum positif, silakan. sebentar. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, dia beban pembuktiannya ada di tangan Anda. Baik. Nah, nanti tunjukkan kepada saya. Tadi kan ada perbedaan 7 ayat sampai 8 ayat ya, ada yang 14, ada yang 26. Kalau Anda mengatakan bahwa Al-Qur'an ditambahi, ada penambahan ayat dan lain sebagainya, sehingga nomor ayatnya berbeda, jumlah ayatnya berbeda, tunjukkan ya perbedaan ayat di antara perbedaan jumlah yang disampaikan para alim ulama tersebut. Nah, makanya saya jelaskan kepada Anda, itu hanya penomoran, bunyi ayatnya sama, narasinya sama, cuma penomoran yang berbeda. Contoh nilai ya, Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Itu ada yang yang memberikan nomor yang berbeda. Contoh Bismillahirrahmanirrahim 1 ayat. Nah, sementara yang lain ada yang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin 1 ayat. Ayat yang dibaca sama, cuma penomoran yang berbeda. Paham maksud saya? Oke. Sekarang saya contohkan dalam Alkitab, kalau Alkitab ditambah. Ini di dalam Tectus Receptus 1894. Perhatikanlah ya. Lalu mereka kabur dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ini ada paragraf, ada 2 paragraf nih. Bahkan ada jeda, ada spasi yang begitu dalam ya, langsung ke sini. Kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Saya baca dalam bahasa Yunaninya ya. Kai exceltos tai tachi efugon apoto menemio ehen de hautas tromos kai ektasis kai audeni auden eipopon eifon efofontogar. Ini kalau Anda terjemahkan, maka di dalam original teks Markus 16 ayat ke-8 itu bunyi ayatnya sampai sini. Sampai takut. Jadi di sini ada dikatakan begini, efofontogar. Nah, ini kalau diarti, pertanyaan saya dengan singkat mereka sampai dengan sini, yang kekal itu, ini terjemahkan dari mana? Di dalam originalnya teksnya tidak pernah ada. Ini baru penambahan. Sedangkan yang Anda maksud penomoran, ayatnya sama, cuma peletakan nomor yang berbeda. Kemudian kita lihat nih tentang qiraah syab'ah. Nilai ya, perhatikan qiraah syab'ah. Qiraah syab'ah. Nah, saya bacakan kepada Anda ya. Jadi ada hadisnya begini. Suatu ketika Sayyidina Umar mendengar salah seorang sahabat membaca Al-Quran tidak sama dengan yang ia baca. Padahal Umar sudah berguru langsung atau talaki kepada Nabi Muhammad SAW dengan sangat beragama yang tinggi. Umar sangat tidak terima mendengar bacaan tersebut karena dianggap meremehkan Al-Quran. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah membaca Al-Quran dan pernah mendengar Hisham ya, bacaan Al-Qurannya berbeda. Kemudian sahabat yang membaca Al-Quran yang tidak sama dengan Sayyidina Umar itu adalah Hisham bin Hakim bin Al-Hajam Al-Qurshi Al-Ashdi. Tepatnya surat yang dibaca adalah surat Al-Furqan. Nah, mendengar itu Umar hampir saja melabrak Hisham karena menurut pandangannya bacaan Hisham adalah sebab yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Jadi bacaannya berbeda dengan apa yang dibaca dengan Umar. Sebentar, saya selesaikan dulu. Aduh, biar Anda paham. Anda kan cari ilmu kan. Saya ulangi nih. Sahabat yang membaca, sebentar. Astagfirullah. Woi. Sebentar, ini saya selesaikan dulu. Kenapa Anda takut? Aku tambah waktumu lagi, Nandar. Aku tambah lagi waktumu. Tapi tolong sampai astagfirullah. Nggak ada korelasinya. Ya, aku mau tanya. Sebentar, siapa yang menulis Anda bertanya lafaz Allah, sedangkan itu tidak ada urgensi dan korelasinya dengan tema ini. Ada dong, kita kan mau membuktikan. Sabar, Sebentar. Apakah kau benar mengatakan Muhammad buta huruf? Biar kita buktikan. Siapa yang menulis lafaz ini? Sabar. Apakah Muhammad? Apakah Allah SWT atau para sahabat? Saya belum selesai. Kau sudah banyak kali waktumu. Ini belum selesai. Kalau tidak selesai, Anda tidak kali 2 menit, sudah 6 menit, Nandar. Tidak. Sementara aku tadi kau potong. Anda membaca. Tidak bisa, Nandar. Kau curang. Sebentar. Bukan curang. Saya sedang membaca. Kenapa Anda takut? curang, Nandar. Enggak usah. Kenapa Anda takut dengan pertanyaan ini?
Kenapa Anda Kau takut curang. dengan pertanyaan ini? Kau bilang tadi 3 menit, Curang aku kasih tidak apanya? menjawab aku. Saya tidak Aku tidak pernah akan menjawab, curang. Nandar. Loh, kenapa Oke, Nandar ya. takut? Sekarang kau yang takut, Nandar. Loh, kenapa aku Aku tanya tadi juga Anda bicara takut? belum selesai, Loh, kau halangi. Semua orang yang melihat. belum selesai siapa? Bertanya. Jawab dulu ini, Yang Nandar. belum selesai Ku kasih siapa? waktu kau tambahan. Tapi Panik. harus kau jawab dulu ini, Nandar. Panik. Kau yang panik. Siapa Panik. menulis lapas Allah ini? Baik, Coba baik. kau, Nandar, jawab. Siapa penulis lapas Allah ini? Baik, Coba nanti jawab. saya jawab ya. Nah, Baik. sekarang dulu. Kalau kau nggak bisa jawab, aku nggak akan tambah waktumu. Loh, kok ini room saya kok Anda kok nambah-nambahin aturan sih? Kalau room kau, aku yang keluar. Jawab dulu ini. Kabur. Pak, aku mana pernah takut, mana pernah kabur. Baik, Kita kan sudah sepakat. Ya, baik, Penutup 3 menit dari kau. Kita tambahi 3 menit, 2 menit. Baik, Kenapa tadi aku bicara saya kau jawab. halangi? Baik, saya jawab. Yang menulis lafaz Allah itu tertera dalam Al-Quran, maka yang menulis adalah sekretaris Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Loh, kenapa tertawa? Kenapa tertawa? Pencipta tulisan ini bukan Muhammad. Terima kasih, Nandar. Baik, Artinya, apa yang kau bilang itu, Muhammad tidak tahu lapas Allah. Terima kasih, Nandar. Baik, oke. Sudah ya? Sudah ketawa-ketawa 3 yang menit selesai? ya. Sekarang 10.37 sampai 10.40 silakan berbicara. Terima kasih. Baiklah. Nggak ada urgensinya ya, teman-teman. Berbeda tulisan dengan lafaz. Kalau melafazkan, Nabi Muhammad sudah menerima wahyu di dalam Gua Hiro, ya menyebut nama Allah. Iya, melafazkan. Tapi tulisannya aku tanya tadi kan, Muhammad tidak mengerti apa yang mereka tuliskan. Baik. Tembus huruf. Sebentar. Baik. Oke, biar teman-teman yang menilai. Baik, teman-teman yang menilai. Yang menciptakan ini atau yang membuat ini bukan Muhammad. Jangan panik, tapi saya belum selesai. Berarti sahabatlah yang menertibkan ini. Saya belum selesai. Coba lah, jangan itu. Orang lain bisa menilai dan 10.41 berakhir. 10.41, silakan. Orang lain bisa menilai dan menyaksikan ya. Teman-teman perhatikan ini. Jadi ada PR yang harus Anda jawab. Pertama, tunjukkan, ini juga harus Anda jawab ya. Tunjukkan 14 ayat Al-Quran, 8 ayat Al-Quran yang Anda katakan tadi jumlah ayatnya berbeda. Sudah saya jelaskan tentang penjumlahan. Lalu yang kedua lah ya, ini PR buat Anda, boleh dijawab sekarang atau pertemuan nanti. Nah, di dalam original teksnya lah ya, Markus 16 ayat ke-8 hanya berhenti sampai takut. Yang mana di dalam bahasa Yunaninya evofontogar, ya, sampai sini. Ini terjemahannya, boleh lah ya, Google Translate ya lah ya. Di dalam Textus Receptus, ayat ini berhenti sampai sini. Ini pertanyaan saya, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus, sampai dengan tulisan yang kekal itu, ini ditulis dari manuskrip mana, ditulis dari naskah apa, karena tidak ada ayatnya. Nah, ini baru saya bisa menunjukkan data. Kalau Alkitab itu palsu, ada tambahannya. Kalau Anda mengatakan Al-Quran perbedaan nomornya berbeda, jumlah ayatnya berbeda, itu ayat yang dibaca sama, kemudian jumlah hurufnya sama, cuma penempatan nomor yang berbeda. Tadi sudah saya jelaskan. Ini yang harus Anda jawab. Bisa tunjukkan sebentar. Dalilmu itu. Sabar. Astaga. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu ya. Sabar ya. 2 menit lagi, 2 menit lagi ya. Ini jangan dibatasi sebentar. Ini yang pertama. Ya udah, ini saya mau ngomong tapi Anda aku tadi ngomong langsung kau potong. Aku mengalah. Nandar, kau curang. Enggak usah. Kita stop aja ini, Nandar, karena kau sudah curang. Tadi aku dalam posisi bicara mau menjelaskan perbedaan, kau stop. Setelah kau stop, kau bicara katanya penutup 3 menit, sekarang sudah 9 menit. Jadi Nandar, kau yang curang bukan aku ya. Oke lah Nandar, oke. Nandar, kalah menang itu urusan para penonton. Silakan Nandar ya. Kita sudahi saja. Karena kita awali dengan doa, kita tutup dengan doa ya Nandar ya. Nggak usah, kabur percuma aku. Ini lagi menjelaskan. Kenapa aku lagi menjelaskan Anda potong? Aku tadi lagi bicara, aku lagi menjelaskan kenapa dipotong. Aku juga tadi lagi menjelaskan kau stop. Tapi kamu nggak nyambung, malah bertanya lapas Allah apa itu. Kan masih mengalah aku Nandar ya. Sudah keluar Nandar. Kita sudahi saja Nandar. Ya sudah, nggak apa-apa, turun aja. Ya, terpisah kita. Ya, silakan. Terima kasih. Besok kita buat Paulus 2 lawan 2 kita. Aku dengan Bom kau dengan Zulkifli berani enggak? Kabur. Oke.
Ya, silakan keluar Nandar. Gimana cara memisahnya ini? Udah, aku bacakan dulu ya, biar kamu tetap melihat ini. Ini Pisahkan teman-teman dulu. ya. Nah, Aku pisahkan bacakan dulu. Nandar, sebentar. Aku bacakan Nandar, dulu. Ya, kita terserah sudah ini, Rum. sepakat waktumu. Aku orangnya berdebat sportif Nandar. Iya. Ketika aku kasih kau Makanya 3 aku kali bacakan. 3 menit, dan kau tadi menghentikan aku bicara kan aku Loh, mengalah. yang Oke, menghentikan gua bilang. siapa itu? Yang menghentikan siapa? Anda tadi langsung Kau bertanya tentang tadi lafaz Nandar, Allah. kau bilang stop, panjang kali aku lagi. Jadi Nandar, lebih baik kita sudahi ini. Silakan Nandar, bagaimana cara memisahkannya ini? Aku nggak tahu cara memisahkannya. Kabur. Oh ini live apa ini? Kabur. Enggak Nandar. Ya udah, jangan kabur, aku bacakan dulu. Loh, ngapain kita lanjutkan? Ketika aku bicara kau ribut. Kenapa Ketika takut? aku bicara menjelaskan Kenapa kau Anda potong. takut? Baru saya bertanya ini Saya bukti nggak penambahan ayat takut. Alkitab. Loh, Bukti kau kan ayat sudah Alkitab kubali-bali, palsu. Nandar. Loh, Semua ini orang apa? menyaksikan kau kuhajar Nandar. Gua hajar Jangan kau banyak-banyak apanya? Lu mulut. kabur kok, lu yang panik Semua dari yang kau mana? akui sudah selesai Nandar. Kabur ini. Tadi kau bilang Udah, bahwa kabur saja, nggak Matius, apa-apa. ya close. Kabur saja nggak apa-apa. Close. Keluar Nandar. Ya sudah, keluar Gimana lah, ini cara keluar rumahku. dari Nandar? Ya enggak tahu, aku mau baca ini kok. Silakan kalau mau keluar ya, aku. Kau nggak tahu. Iya, sudah Tadi selesai kau ya. yang membuat ini jadi menyatu. Ya sudah, ini sudah saya anggap selesai. Ini room saya, silakan Anda Oke, kalau mau terima keluar kasih ya. keluar. Ya, Kalau aku tidak aja silakan. masuk ke rumahmu. Kau yang Ya menyatu. sudah, kita lihat dia teman-teman. Sahabat Gimana keluar? yang Tunggu Nandar, membaca jangan kau Al-Quran. bicara. Oke. Aduh, Terima kasih kita Nandar lihat atas nih. kebaikan hatimu. Kita sudah Sahabat diskusi. yang membaca Lebih dan Al-Quran kurangnya. tidak sama dengan bacaan Sayyidina Lihat, Umar. Nandar. Itu adalah Lebih dan Hisham kurangnya saya mohon bin maaf. bin Kalau Nandar Hakim bin merasa Hajar terguncang, Al-Qusdi mohon maaf. Al-Asdi. Kalau Tepatnya surat kawan-kawan yang Waduh. Ya. Suara mana nih? Nih. Tunggu, tes dulu ya. Ya, kawan-kawan, itulah hasil diskusi kami. Saya kasihan melihat si Nandar ya. Dia membantu saya meringankan tugas saya membuktikan ajaran mereka. Dan pada akhirnya mereka harus mengakui ya bahwa tadi dia katakan Matius itu palsu dan nabi mereka ternubuat dalam kitab palsu, maka nabi mereka adalah nabi palsu. Karena sesuatu yang palsu tidak akan pernah menghasilkan keaslian, ya kawan-kawan ya. Jadi itulah diskusi kita dulu. Tapi saya tidak, kalian sudah melihat, nanti kita bahas setelah saya pulang jemput anak ya. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Debaters.